puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini di kesempatan yang begitu baik, Rabu 15 Desember 2021 kita dapat berkumpul bersama tentunya dalam aplikasi Zoom pada acara Fokus Group Discussion Series Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia yang bekerja sama dengan MNC Koransindo. Dan tentunya juga pada siang hari ini kegiatan FGD ini disiarkan langsung juga melalui live YouTube MNC Koransindo. Dan pada siang hari ini tentunya kita mempunyai tema yang sangat menarik sekali, di mana masih suasana pandemi COVID-19, tapi bagaimana kita bisa membawa suasana ini menjadi lebih asik dan juga hangat bersama keluarga. Nah, pada siang hari ini kita akan mengangkat tema di FGD kita kali ini yaitu asik di rumah di masa liburan. Nah, libur akhir tahun ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu nih oleh banyak orang tentunya ya. Dan berkunjung ke tempat-tempat liburan yang selama ini belum pernah dikunjungi ini akan menjadikan pengalaman yang indah tentunya. Namun apa daya ya, pandemi COVID-19 ini masih berlangsung di Indonesia dan negara lainnya tentunya. Dan untuk mengantisipasi lonjakan kasus tertularnya virus COVID-19 ini, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 atau PPKM level 3 di akhir tahun 2021 hingga awal Januari 2022. Nah, masyarakat ini dihimbau tidak banyak melakukan mobilitas seperti liburan keluar kota atau keluar negeri bahkan ya, dan menghindari tempat kerumunan tentunya, seperti destinasi wisata yang tentunya akan membuat kerumunan dalamnya. Nah, jika liburan keluar kota atau keluar negeri tidak memungkinkan nih, apa sih solusinya? Nah, FGD BNPB ini akan memberikan solusi dan tips-tips bermanfaat tentunya untuk kita semua, gimana kita akan melalui liburan Nataru ini gitu ya, tapi tetap seru, tetap asik bersama keluarga ataupun teman-teman. Nah, saya sebagai moderator pada siang hari ini, Ade Aldi, tentunya akan memandu acara sampai dengan selesai tepat pada pukul 3 sore nanti. Dan tentunya juga pada siang hari ini ada narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yang akan menjelaskan tentunya seperti apa sih tema kita ini. Sudah ada Mbak Rahmatika Desiana SE selaku asisten dosen dan konten kreator. Selamat siang Mbak Tika. Halo, selamat siang Kak Ade. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Gimana nih Mbak Tika, sehat ya? Sehat Kak, alhamdulillah. Kakak Sekarang juga kan? pertanyaan sehat alhamdulillah. Pertanyaan kita setiap ketemu pasti sehat karena itu nomor satu ya Mbak Tika ya. Iya, betul. Biasanya ditanya, are you okay? Baik-baik aja. Padahal sebenarnya insecure. Kadang-kadang Oh, gitu. insecure. Jangan Jangan sampai mempertanyakan. insecure lah ya. Siap. Mbak Tika nanti akan share tentunya ya tentang Ya. tema kita kali ini untuk kita semua dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan juga sudah ada peserta kita dari dua media nasional. Yang pertama ada Mbak Advenia Elizabeth dari reporter MNC Portal. Halo Mbak Advenia. Halo Kak. Suaranya boleh dibesarkan Mbak? Iya. Halo Mas Ade. Nah, sudah halo. masuk? Oke. Salam kenal Mbak Advenia. Salam kenal juga. Apa kabar? Gimana nih menjalani PPKM ini gitu ya? Masih belum normal gitu tentunya. Belum bisa liputan-liputan keluar banyak gitu ya. Iya. Jadi banyak Tapi masih Zoom. WFH ya Mbak ya? Masih. Iya. Oke, baik. Kalau begitu nanti share ya bagaimana Mbak Advenia ini tentunya menjalankan liburan tapi tetap di rumah ya Mbak ya. Siap. Dan tentunya juga siap. Berikutnya juga ada Mas Arief Budianto selaku reporter. Halo, selamat siang Mas Arief. Halo, selamat siang Mas Ade. Apa kabar Mas Arief? Sehat? Alhamdulillah Mas, alhamdulillah sehat. Oke. Mohon maaf nih Mas, saya sambil ini di perjalanan ya. Oke, siap. Ini di perjalanan lagi mau liburan apa gimana nih? Kan di rumah aja liburannya ya. Betul. Habis bekerja nih Mas, lagi perjalanan. Wah, luar biasa. Tetap produktif ya Mas ya. Bagaimanapun tetap harus produktif. Ya. Siap. Oke, Mas Arief. Prokes, Mas. Oh, tentu. Siap. Wajib ya. Tetap harus jaga protokol kesehatan. Ya, Mas Arief, nanti kita akan sharing-sharing tentunya ya setelah ini. Setelah Mbak Tika nanti akan memaparkan materinya siang hari ini. Baik,
Bapak Ibu semuanya, peserta FGD, kita akan masuk ke rangkaian acara yang pertama, yaitu pemaparan dari narasumber kita, yaitu Mbak Rahmatika Desiana SE, yang akan memaparkan tentang tema kita pada siang hari ini, yaitu asik di rumah di masa liburan. Silakan Mbak Tika, kita berikan waktu 20-30 menit dari sekarang. Oke, makasih Kak Ade atas sambutannya. Iya. Nah, langsung aja ya ke permasalahan intinya. Jadi, di sini kenalin dulu aku Tika. Terus sebelumnya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Dan terima kasih yang udah hadir ke acara FGD yang diadakan oleh MNC Koransindo. Oke, kita langsung aja. Temanya itu kan asik di rumah di masa liburan tuh ya. Jadi pertama nih, kita tuh membahas nih alternatif liburan itu sebenarnya ada apa aja sama mengisi waktu produktif selama di rumah tuh ngapain aja sih sebenarnya gitu. Nah, yang pertama itu seperti yang kalian tahu, sebenarnya tuh liburan itu apa sih? Liburan itu kan sebenarnya kayak melakukan sebuah aktivitas ya, entah itu aktivitas keluar rumah atau di dalam rumah, ya wisata rohani lah ya, olah jiwa yang membuat kita tuh bahagia gitu. Apapun itu tapi membuat kita bahagia. Kan kalau misalnya dalam tubuh kita nih ya, sedikit kilasan sepercik aja. Kalau misalnya kita bahagia itu kan kayak ngeluarin hormon endorfin kan, endorfin, dopamin, serotonin kan yang bikin kita happy, fresh, udah gitu, berseri-seri gitu mukanya kayak serasa lebih glowing gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bisa disiasati dengan olahraga atau aktivitas fisik. Kenapa kayak gitu? Karena nih ya, kalau misalnya kita memulai untuk olahraga nih, misalnya kan kita waktu pas yang pandemi kemarin nih, aku mau sedikit curhat ya, cerita dikit berdasarkan pengalaman pribadi. Kan waktu pas pandemi kemarin kan lockdown di mana-mana ya, teman-teman ya. Terus udah gitu kan kita nggak boleh kemana-mana. Terus kan pekerjaan kayak banyak banget gitu nggak sih? Kayak jam operasional sama kerjanya tuh biasanya tuh kita kerja tuh misalnya 8 jam atau enggak 9 jam. Itu kayak malam-malam tiba-tiba ada meeting. Udah gitu kerjaan kayak lebih banyak. Belum tekanan dari bos. Belum tuntutan dari misalnya teman-teman atau dari orang tua, ini kamu gimana, kenapa masih gini-gini aja misalnya hidupnya, udah gitu capek, istilah kerennya tuh kalau anak-anak milenial apa burn out ya, kayak aduh aku burn out, aku butuh self healing gitu, aku kayaknya pengen self reward deh soalnya aku udah melaksanakan ini gitu, udah banyak banget. Nah karena pandemi kan kita jadi nggak bisa kemana-mana tuh ya. Nah di situ tuh aku tuh jadi pelampiasannya ke emotional eating. Iya nggak sih, ngerasa nggak sih kalau misalnya selama pandemi kita tuh jadi kayak makan terus, padahal kita tuh sebenarnya nggak pengen makan banget gitu, tapi ya pengen aja gitu makan, ya udahlah biarin lah. Terus tahu-tahu tiba-tiba boom aja, boom shakalaka aja ya, badan tuh tiba-tiba boom besar, baju tiba-tiba kekecilan, udah gitu tiba-tiba yoyo banget, terus malah kita tuh makan terus tapi kayak capek gitu loh, kayak tidak bersemangat, tiduran, nonton Netflix itu kalau udah nggak ada kerjaan. Nah ini tuh dapat disiasati oleh olahraga. Jadi olahraganya tuh teman-teman tuh nggak perlu olahraga yang kayak intensitas tinggi gitu, kayak kardio yang ya 1-2 terus lama misalnya 2 jam 3 jam gitu, nggak perlu kayak gitu, dimulai dari hal-hal kecil. Soalnya aku juga turun 9 kilo geng, curhat nih, turun 9 kilo gara-gara olahraga nih. Jadi tuh pertama tuh aku tuh mulainya misalnya dari stretching dulu gitu ya, dari olahraga santai dulu yang emang menggerakkan seluruh badan gitu pelan-pelan kayak gitu, kayak enakennya ternyata 20 menit pertama tuh ada keringet lucu kan. Biasanya nih cewek-cewek kalau udah keringetan misalnya let's say suka olahraga zumba gitu yang lihat di YouTube misalnya kayak gitu-gitu lah ya, olahraga santai kardio gitu kan, kalau udah keringetan tuh kan ngerasa kayak glowing gitu nggak sih, kayak lebih cakep, kayak jir cakep juga aku gitu kan, padahal ya udah gitu, kayak emang keringet yang bikin cakep kan ya. Nah dari situ ngerasa kayak aku happy ya, aku lebih ini ya, lebih seger ya ternyata badannya. Terus waktu pas menghadapi kerjaan yang banyak gitu kayak mood aku tuh ternyata lebih stabil ya. Wah ini kayaknya enak nih, ya udah nih aku cobain tuh ternyata seterusnya, cobain rutin bertahap gitu loh. Jadi yang awalnya kayak olahraga ringan misalnya jogging atau ngeliat di YouTube, ngeliat programnya clothing aku tuh asalnya tuh, udah gitu tuh nyobain naik intensitas tinggi, udah gitu ternyata badan juga agak ngecilin, agak lebih kenceng. Terus kalau misalnya kita pakai baju lebih pede, kan kalau misalnya kita lebih pede tuh ya, kan entah kenapa kan kayak lebih terpancar gitu kan, berseri-seri gitu kan ya muka. Jadi kalau misalnya nih kita mau ketemu klien nih yang potensinya itu goal berapa duit gitu ya, kan cuan is life ya nggak sih. Nah udah gitu karena kita penampilannya menarik, udah gitu pembawaannya lebih happy ya karena mood kita lebih stabil itu tuh karena si hormon endorfin itu tuh yang beres olahraga, jadi kan bisa goal gitu. Terus kan dilihat sama orangnya tuh kayak ini orang asik juga ya, ini ngobrolnya enak ya, penyampaiannya enak ya, tuh kan bisa cuan lagi, bisa jadi cuan lagi kan, dari happy bisa jadi cuan, cocok. Nah udah gitu yang kedua itu dari pola makan.
Sebenarnya kalau misalnya kalian enggak, bukan kalian. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman bayangin pola makan tuh mikirnya tuh kayak clean eating gitu ya. Ah, kalau misalnya aku pengen six pack, misalnya kalau misalnya aku pengen penampilannya bagus gitu, lean gitu ya, atau ototnya jadi atau enggak ramping gitu, kayaknya harus clean eatingnya kayak nggak ada rasanya gitu, nggak ada garamnya, nggak ada bumbunya, terus nggak ada goreng-gorengnya, enggak kayak gitu. Terus ngelabelin makanan gitu, ini makanan jahat, ini makanan baik. Udah gitu segala nggak boleh, bukan kayak gitu. Tapi makanan yang bagus itu kalau bisa berdasarkan dengan pengalaman saya nih, udah turun 9 kilo geng. Nah, dari si piring itu tuh kita biasain tuh misalnya tuh si setengah porsinya tuh isinya tuh sayuran, seperempatnya karbohidrat, seperempatnya lagi protein. Jadi dalam satu piring itu tuh kayak ngebentuk huruf T. Dimulai dari gitu dulu. Oh ya udah, berarti tiap aku makan tuh porsinya tuh harus ada proteinnya. Oh harus ada sayurannya kayak gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita pengen yang manis-manis gitu ya, misalnya pengen donat atau nggak pengen pizza yang kayak gitu ya, yang dikategorikan lemaknya tinggi sama gulanya tinggi, kalian masih boleh makan. Cuman emang sekedar untuk mengenakan tenggorokan aja gitu loh, kayak ih enak ya makanan ini, tapi bukan sampai kenyang. Jadi jangan sampai kalian tuh ngebatasin kayak itu aku nggak boleh makan itu, aku nggak boleh, pokoknya benar-benar ngehindarin. Bukan ngehindarin, tapi mengurangi. Karena kan kita pengen nih ya, kalau misalnya kita udah berhasil dietnya nih, udah gitu kita tuh craving terus, aduh aku pengen banget pizza, aduh aku pengen banget es krim, tapi segala nggak boleh gitu loh. Nah bayangin dong kalau misalnya kita semakin pengen, semakin ditahan, udah gitu nanti balik lagi kan ke binge eating tuh, jadi malah porsi makannya jadi lebih gede, udah gitu kondisi badannya malah lebih parah dari sebelum diet. Nah kita tuh kan menghindari itu ya, kayak gini aja analoginya, kalau misalnya kita mau ngepost nih, di selfie misalnya di Instagram, atau di mana di sosial media yang lainnya, kan kita kan pasti milih yang paling terbaik ya, nggak kan mungkin kan kita lagi menor gitu ya, atau enggak lagi menyon gitu kan, pasti kan kita paling yang paling cantik gitu ya, biar cucok gitu kan, lihat orang ya, lihat followersnya. Nah sama kayak kita kalau dimakan, untuk membentuk badan yang lebih cucok lagi gitu ya, kayak gitar Spanyol mungkin ya, atau misalnya lebih sehat lagi dalam jangka panjangnya, pasti kan kita harus menyeleksi apa yang kita makan dulu kan. Nah kayak gitu, tapi bukan berarti kita tuh harus segala menghindari ini itu kayak gitu. Karena intinya nih ya dari semua ini, karena kan liburan itu kan membuat kita happy, jadi dimulai dari olahraga kecil-kecil dulu aja, makan-makan kecil dulu aja, karena at the end of the day itu pasti membuat kalian happy gitu loh. Karena dari badannya juga lebih berbentuk, udah gitu lebih sehat, mood lebih stabil, terus kan ke kulit juga jadi lebih cerah gitu. Kan dari perawatan kulit memang perlu ya, cuman kan kita juga perlu dari dalam ya, secara alami ya, biar lebih glowing gitu kan ya, apalagi cewek-cewek kan pengen tampil maksimal tuh ya. Nah kayak gitu, bisa dilakukan dari hal-hal kecil dulu geng, oke? Kan di YouTube udah banyak banget tuh, bisa dicobain. Nah, yang kedua itu ada waktu produktifnya. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, cuman ini aku nggak ngelanjutin lagi sih. Aku tuh coba buat bisnis online, geng. Kan sekarang lagi marak banget ya UMKM yang ngejualin di Shopee, ngejualin di Lazada, ngejualin Tokopedia, di Instagram, yang gitu-gitu. Nah, berhubung kan aku emang seneng sama fitness, nah jadi aku tuh coba nih bikin ngejual kayak sport bra gitu, atau enggak bralette yang buat ala-ala cewek-cewek Korea gitu yang unyu-unyu gitu ya. Nah, dicoba tuh. Nah, kalau misalnya selagi bisa menjadi cuan, kenapa tidak? Betul, karena kan cuan is life ya. Semua orang suka melihat yang hijau-hijau. Semua orang suka melihat uang gitu ya. Cocok, karena hampir semuanya kita membutuhkan uang nggak sih? Jadi ya kalau bisa jadi cuan, kenapa enggak? Nah, kalau misalnya aku bisa share sedikit nih ya, aku nggak dilanjutin lagi sih, cuman mungkin aja kan ada yang tertarik tuh, cobain aja bikin dulu. Apalagi sekarang itu kan yang lagi happening itu kan eco-friendly ya, yang semuanya itu bisa terurai secara sempurna, entah itu dari plastiknya, entah itu dari goodie bag-nya, kayak gitu. Karena kan sekarang ada climate change ya, ngerasa kan ya kayak makin panas gitu sih, sekarang nggak puguh gitu loh si cuacanya. Nah bisa dari situ, misalnya tuh kalau misalnya aku kemarin-kemarin sempat buat tuh ya, kayak kita tuh nge-engage sama si customer-nya gitu loh, kayak memberikan kata-kata motivasi itu, udah gitu kan lebih ke body positivity sih aku, jadi bukan berarti kalau misalnya badannya mungkin agak ukurannya itu agak besar atau enggak kurus banget, itu tuh bukan berarti kita harus membenci badan kita sendiri gitu loh. Jadi tuh kita tuh justru harus menerima, karena kan kalau misalnya kita mau bertumbuh itu kan bukan berarti kita membenci dulu baru bertumbuh kan, tapi kita tuh menerima dulu, udah gitu kita mencoba untuk menjadi better version of ourselves gitu kan, striving to be the best of ourselves gitu kan. Jadi ya kita tuh kalau misalnya saya itu waktu itu campaign-nya body positivity gitu, jadi it's okay loh, nggak ada kata terlambat. Kalau misalnya kamu ngerasa gitu, aduh aku udah ngerasa overweight ternyata, ya udah nggak apa-apa, mulai aja dari sekarang.
karena nggak ada kata terlambat kayak gitu, jadi yang memotivasi, jadi tuh ngerasa kayak konsumennya tuh kayak didengar gitu, kayak potensial konsumennya tuh, oh jadi nggak apa-apa loh misalnya kalau misalnya kamu ngerasa agak agak besar gitu ya ukurannya, udah gitu pengen pakai sport bra yang lucu-lucu atau nggak baju-baju ala Korea yang rata-rata kan kayak bihun ya, langsing, kurus, putih gitu, it's okay loh, nggak apa-apa, semua orang tuh punya hak atas badannya masing-masing gitu. Dan kita juga di sini kalau misalnya yang saya itu, yang produk saya itu lebih ke be happy for others gitu loh. Kalau misalnya emang orang lain suka melakukan itu, ya kenapa kita nggak ikut bahagia aja untuk mereka? Kan mereka juga tidak menyakiti orang lain ya, tidak merugikan orang lain. Jadi ya spread the positivity gitu. Kayak gitu mungkin salah satu contohnya untuk membuat waktu yang lebih produktif selama di rumah. Nah, yang terakhir ini adalah nge-journal sama mindfulness. Sebenarnya ini saya baru-baru sih. Jadi itu waktu itu saya tuh pernah konsultasi sama dokter Jimmy, kalau misalnya kalian tahu ya, dia kayak psikiater di Siloam Hospital Bandung, Bogor, maaf. Nah, dia tuh metodenya itu berdasarkan mindfulness gitu. Jadi pertama itu yang saya ambil ininya ya, bukan ambil hikmahnya ya yang saya ambil dari sesi-sesi sama dia itu, kayak kalau misalnya sekarang tuh kan lagi musim banget nggak sih, karena burnout yang gitu-gitu kan kita jadi overthinking ya, kayak ngelihat pencapaian orang lain, kayak oh pencapaian orang lain udah kayak gini, sementara kenapa aku masih di sini-sini aja, udah gitu tuntutan masyarakat kan, atau enggak tuntutan orang tua gitu, kayak gitu. Nah, kita tuh justru di situ tuh saya tuh belajar kayak ditulisin aja gitu loh, overthinking apa sih? Overthinking apa misalnya, ih aku hari ini nggak produktif nih, aku besok nggak ngerjain apa, aku hari ini nggak ngerjain apa-apa nih, ternyata aduh gimana ya, ternyata teman aku udah menghasilkan ini misalnya, ya udah ditulis aja. Nah dari situ tuh sama kita tuh di breakdown gitu loh poin-poinnya. Oke, kalau misalnya hari ini aku mau misalnya mencapai ini, aku bisa melakukannya dari hal-hal kecil, misalnya gini aja deh, merubah latar kamar atau nggak membersihkan kamar. Kan kalau misalnya dengan kamar yang bersih sama lebih rapi, kita jadi kayak betah gitu nggak sih ngelakuin apapun di kamar kita, entah itu mau nulis sesuatu lah, entah itu mau bikin konten apa kan, jadi kayak vibes-nya tuh dapat gitu loh, mood-nya tuh jadi lebih naik karena ngelihat kamarnya rapi, enakan gitu, dari hal-hal kecil aja, dari kayak gitu. Udah gitu ngebikin list pro sama kontranya. Ini kalau misalnya waktu pas aku itu dikasih tahu ya sama dokternya itu, jadi tuh kalau misalnya kita membuat pilihan tuh, jangan lupa di list sama pro sama kontranya. Jadi tuh apakah kita kalau memilih ini, si pro-nya itu lebih banyak atau kontranya yang lebih banyak. Tapi jangan hanya dibayangkan aja, soalnya pasti nanti ada yang kelewat gitu. Tapi benar-benar ditulis, oh ya kalau misalnya aku mau, jadi ini apa namanya, ikut kompetisi apa gitu, udah gitu tapi ternyata kosnya mahal nih, itu kontranya. Tapi pro-nya kalau misalnya setidaknya nggak menang, tapi setidaknya nama aku kenal nih, tahu-taunya ada brand-brand yang mau kerja sama aku, ternyata pro-nya lebih banyak, ya udah sikat aja gitu loh. Karena at the end of the day juga ya, nggak semuanya itu nggak ada yang sia-sia kan, pasti ada pelajaran yang bisa diambil, ada hikmah yang bisa diambil. Udah gitu kalau misalnya kita kan jadi tahu juga kan, terus seakan-akan kita dapat kesempatan yang sama lagi, kita jadi tahu gitu, oh kalau kita ngelakuin ini bakal gagal nih, oh kalau kita ngelakuin ini, ada kemungkinan untuk berhasil nih, kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang terakhir, mindfulness itu, maksudnya itu kayak berada di sini-sini gitu loh, jadi tuh kita tuh sadar, kayak meditasi. Kalau misalnya kita lagi overthinking nih, anak-anak muda suka pada overthinking malam-malam kan, dibandingin hidup A sama hidup B, pencapaian hidup A sama pencapaian hidup B. Nah, itu tuh nggak apa-apa kata dokter Jimmy. Asli, itu tuh nggak apa-apa. Itu tuh normal. Berarti kita tuh memiliki keinginan untuk terus bertumbuh, menjadi lebih baik lagi. Jadi tuh pertama tuh kita tuh tarik nafas dulu nih ya. Metode yang aku kasih, yang dikasih tahu ke aku ya, kita tuh cari tempat duduk dulu yang nyaman, terus kita tarik nafas. Udah gitu tuh kita tuh merasakan kayak si pikiran tuh lagi rame gitu. Ya udah gitu, cukup disadari aja kalau pikiran kita tuh lagi rame gitu. Jangan kayak dienggak-enggain, kayak enggak kok aku nggak mikirin itu, enggak kok aku nggak ngerasa kayak gitu. Enggak apa-apa. Terima aja kayak oh ya udah gitu. Pikiran aku lagi aneh-aneh nih, ya udah nggak apa-apa. Semua karena pikiran itu akan berlalu. Pikiran itu kan nggak akan selamanya menetap di situ kan, semuanya bakal berlalu. Lalu kita itu bukan pikiran kita, pikirannya pikiran, kita ya kita. Seutuhnya kita itu bukan ditentukan dari pikiran kita juga, beda-beda kan ya. Ya udah pikiran-pikiran kita kayak gitu. Nah biasanya tuh aku tuh jam overthinkingnya jam 5 sore geng. Jadi kayak udah diiniin, udah dijadwalin gitu, oke jam 5 aku waktunya memikirkan hal yang sebenarnya tidak harus dipikirkan gitu, karena kan nggak ada yang tahu ya masa depan kayak gimana. Kita kan cuma bisa
melakukan yang terbaik pada saat ini kan, kayak gitu. Jadi dipikirin dulu, udah gitu 15 menit aja, nggak usah lama-lama. Capek soalnya teman-teman, mikirin yang nggak pasti itu capek. Makanya wanita itu selalu butuh kepastian, betul. Oke, maaf, jadi curhat. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih yang yang membuat waktu produktif tuh jadi yang seharusnya kita memikirkan yang aneh-aneh, terjelimet sama pikiran, kita bisa menyadarinya, kita bisa ya udah gitu, oh ya udah deh, nanti juga semuanya juga akan berlalu, semuanya akan indah pada waktunya, apalagi kalau kita terus berusaha. Kayak gitu. Terus ini yang terakhir ada kutipan dari Idowo Koyenikan, the mind is just like a muscle, the more you exercise it, the stronger it gets, and the more it can expand. Jadi semakin sehat pikiran kamu, mood kamu semakin stabil, semakin bisa produktif kan ya. Soalnya kan emang menentukan segalanya nggak sih? Kalau happy tuh kayak ngapa-ngapain tuh kayak serasa lancar gitu. Kayak gitu. Sekian sih teman-teman dari aku. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan bila kecepatan, mohon maaf ya, takutnya ya gitu pokoknya. Oke, Mbak Tika, luar biasa. Semangat ya. Jadi memang sangat menunjukkan bahwa Mbak Tika ini sangat menikmati liburan tapi hanya di rumah saja gitu ya Mbak Tika ya. Dan itu tentunya kembali lagi bagaimana mindset kita. Setuju tadi, banyak hal yang kita highlight di sini bahwa bagaimana kita memindsetkan diri kita dan dimanapun kita berada, yang penting kita bisa happy. Ya itulah kita bisa menikmati liburan kita ya Mbak Tika ya. Happy nomor 1. Iya. Jadi by the way Mbak Tika ini selama liburan besok Nataru di rumah saja bersama keluarga atau di rumah atau mungkin menyewa satu tempat dekat rumah dengan sahabat gitu atau bagaimana nih rencananya nih? Di rumah dengan keluarga dan menyewa dumbbell. Oh gitu. Apa tuh? Apa? Siapa tuh? Menyewa dumbbell dan barbel karena kan bisa membentuk otot ya, karena kan otot yang cucok, badan yang cucok gitu. Jadi kan berbanding lurus lah ya. Konsepnya konsep liburan sehat ya Mbak Tika ya. Iya. Karena kan baris olahraga itu kan suka happy ya Kak ya. Jadi aku ngejar udah happy-nya gitu. Tadi juga Mbak Tika sempat bicara tentang hormon endorfin, itu yang perlu kita produksi gitu ya untuk diri kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan sampai kita stres, yang ada malah timbul penyakit baru. Pada saat penyakit baru, maka sangat mudah sekali virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya itu sih yang harus kita jaga selama pandemi ini berlangsung ya Mbak Tika, setuju nggak sih? Ya, setuju banget. Semakin happy, semakin kuat ya, Kak. Mbak Tika, by the way, kalau tadi Mbak Tika menjelaskan olahraga menjadi salah satu cara untuk kita menjadi happy gitu ya. Selain olahraga, tadi apalagi Mbak, kalau boleh tahu? Hal-hal yang tentunya. Selain olahraga itu makanan, karena kan makanan itu bikin happy nggak sih, apalagi kalau misalnya kita makan makanan yang kita suka. Terus jangan sampai ini Kak, biasanya tuh orang-orang ya yang lagi pejuang body goals misalnya ya, kita sebut pejuang body goals, dia tuh makan makanan yang emang dia suka tuh yang kebetulan kadar gulanya tuh tinggi. Terus tuh karena dia udah makan yang kadar gulanya tinggi dalam jumlah yang cukup banyak, dia tuh menghukum dirinya sendiri dengan kardio 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah jangan sampai kayak gitu, karena nanti kan ujungnya kita stres sendiri, yang seharusnya olahraga bikin kita happy, malah olahraga jadi sebuah hukuman, karena kita makan makanan yang justru kita sukain. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi bisa dibilang namanya bertanggung jawab atas apa yang sudah kita konsumsi ya Mbak Tika ya. Karena banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikonsumsi, akhirnya melebar. Akhirnya timbangannya naik terus. Di saat timbangan naik, yang disalahkan makanannya. Aduh, ini kenapa makan terus? Kenapa makanannya ini itu? Padahal kan bagaimanapun semuanya kembali ke diri kita, bagaimana kita bisa mengatur ya Mbak Tika ya. Iya. Karena itu yang aku rasakan selama pandemik ini, berat badanku bukannya turun malah naik. Ya, sama Kak, makanya aku juga pas ngaca ini kayaknya nggak bisa sampai di sini. Kita coba olahraga. Iya. Dan satu kekuranganku, kurang konsisten dalam berolahraga. Nggak apa-apa, pelan-pelan Kak. Sepercik kan apa-apa dulu. Iya. Minimal ada yang digerakin lah ya. Iya. Iya. Oke, Mbak Tika. Tentunya kita punya peserta FGD yang akan sharing, akan berbagi, atau mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Mbak Tika. Mungkin yang pertama kita beri kesempatan kepada Mbak Advenia terkait dengan tema kita nih, bagaimana liburan di rumah gitu ya, asik di rumah di masa liburan. Silakan Mbak Advenia. Halo Kak. Halo, selamat siang semuanya.
Ya Ya. tadi aku senang banget sih dengan paparan yang Katika. Ada yang bisa aku curiti tadi jualan online bisnis. Dulu Itu tuh aku Kak, tuh pengen jualan bisnis Kak, cuma tuh kayak tapi kapan gitu. Tapi bisa dicoba tuh pas hari libur ya kan Kak. iya, Karena iya kan dari cobain. rumah. Mm-mm. Iya. Nah biasanya tuh kalau aku pribadi, kalau aku liburan tuh kualitas sama orang tua sih. Karena kan kalau misalnya kerja tiap hari itu kan buat ngobrol aja tuh kayak jarang karena kan orang tua juga kerja gitu kan. Nah biasanya tuh Mm-mm. kepake buat ngobrol, minta-minta saran sama mama gitu-gitu. Terus juga dekor rumah sih, dekor kamar, Iya, iya, dekor iya. kamar, dekor kamar. Nah biasanya kan kalau misalnya hari biasa tuh kan nggak bisa tuh Kak, ya Mm-mm. kan ya sibuk gitu kan, berantakan mana sih. Kalau misalnya liburan kan bosen nih sudut ini tuh lemarinya di sini. Nah, kalau misalnya Mm-mm. liburan kan bisa diganti gitu kan. Terus Mm-mm. cek-cek tanggal skincare. Itu tuh kayaknya tuh Iya, kalau misalnya hari biasa tuh nggak sempet kan. bener-bener. Nah, biasanya kalau aku tuh kayak iseng, skincare yang ini tuh habisnya kapan ya? Oke, pas dicek, oh my god ternyata emang udah ada luar saya kan. Kayak saatnya emang udah nggak boleh dipakai gitu kan. Cuma itu coba lihat-lihat YouTube kayak masak apa yang biasa dicoba. Biasanya kan kalau misalnya hari biasa tuh aku nggak bisa masak kan, kayak beli online gitu-gitu. Nah bisa Mm-mm. kalau misalnya libur kayak gitu tuh, coba cari menu apa yang gampang yang bisa aku coba. Nah kayak gitu. Sama nanti kayak mau aku coba deh yang jualan bisnis. Apalagi kan sekarang gampang ya. Thrift Iya. shop tuh lagi booming juga kan Kak. Nah, Thrift itu shop. sering. Modalnya nggak terlalu besar tuh. Iya, di ini Kak, apa namanya, di ini Facebook Ads aja yang nyari komunitas. Jadi kalau misalnya yang baru Hmm. awal-awal sih lebih baik kayak nyari-nyari komunitas gitu ya, berdasarkan pengalaman ya. Soalnya kalau misalnya kita nih mau nge-hire influencer, itu kan modalnya gede banget ya Kak ya. Walaupun ya kalau misalnya target pasarnya tepat, bisa lah ya langsung booming gitu. Jadi lebih baik sih kalau menurut aku ya, kalau baru awal-awal sih nyari komunitas yang ada di Facebook, Kak. Udah gitu beriklan di Facebook. Soalnya suka langsung dapat itu si segmen-segmen pasarnya. Terus orang-orangnya juga kebetulan kayak enak gitu loh Kak. Jadi kita timbal balik gitu. Ngobrolnya enak, terus nge-review produknya tuh jadi kayak lebih cocok lah. Lebih kayak dapet gitu loh. Si hubungannya tuh nyata gitu Kak. Kalau udah banyak orderan sih makin kayak seneng gitu nggak sih, walaupun capek kadang tuh. Tapi worth it. Karena cuan is life. Yes. Olahraga tuh tadi kayak kakak tadi notice Iya. clothing ya Kak. Tadi aku suka Iya, ngikutin clothing. dia juga loh. Nah, bagus. Mantep kan? Berasa banget aku turun berat badannya dari clothing, Kak. Asli. Oh my god. Iya, mantap. Cucok lah pokoknya. Kan simple banget Bener kan? keker ya Kak. Iya, bener. Cuman modal matras doang kan. Udah gitu kuota internet, laptop, jadi langsung. Iya bener. Kayak gampang juga gerakannya sih yang dia Praga ini tuh. Udah gitu enak kan, kayak jikrek-jikrek gitu, kayak cewek banget gitu Kak sih. Keringetnya tuh dapet gitu. Apalagi Kak kalau misalnya beres keringetan tuh suka ngerasa cantik gitu gak sih Kak? Kayak glowing gitu, bener tadi Kakak bilang makin glowing tuh bener banget Kak, bener banget. Iya kan, kerasa banget kan? Bener. Iya. Itu sih. Nanti aku curi-curi lagi. Kak. Cobain Kak, bisnis online-nya cobain. Siap. Nanti aku curi. Cobain. Gitu sih. Itu aja sih Kak aku kalau mau sharingnya. Mantap. Terima kasih loh. Oke, jadi Mbak Atenia ada hal-hal yang tentunya akan diambil tentunya. Kayak tadi online gitu ya. Gimana tanggapan Mbak Tika? Iya, itu mantap, produktif banget itu, berasa banget. Kan kalau misalnya customer pertama gitu ya, udah mulai dikenal gitu, udah gitu kan kelihatan ini mouth to mouth kan, kayak ngobrol kayak, kamu tahu nggak, ini ada brand lokal loh kayak gini. Terus udah gitu si packagingnya kayak gini loh. Terus di tiap ininya tuh mereka tuh suka ngasih gift itu, entah itu misalnya ikat rambut, terus kayak ada kata-kata yang kayak ngebangun semangat gitu. Jadi kan kita kayak quotes gitu ya Kak, bener. Iya, jadi kan kita semakin suka ya kayak tiap belanja ini misalnya ada kata-kata apa, udah gitu tuh ada gift apa, walaupun giftnya nggak seberapa tapi kan tetap kena gitu ya buat konsumen tuh kan, kayak di notice, iya aku mending diperhatiin gitu. Bener. Kayak gitu. Aku pakai. Mbak Atenia pernah nyoba apa nih untuk bisnis online? Pernah nyoba atau belum sama sekali? Dulu aku just tip. Oh, just dulu tip. Banget pas zaman kuliah. Just tip kan PP kan. Nah, kalau misalnya kuliah kan jamnya itu kan fleksibel ya. Misalnya itu
dari jam 8 cuma sampai jam 10, habis itu nggak ada kuliah lagi. Nah, biasanya aku coba just tip, aku pergi ke mall, biasanya aku nongkrong, tapi ini coba aku foto-fotoin barang yang ada di tenan-tenan yang ada di sana, terus aku coba di sosmed. Akhirnya ya lumayan lah, just tip satu barang 5.000, satu barang 10.000, nambah uang jajan. Iya, Cuma sekarang udah nggak bisa lagi. belum sempat. Kalau dulu just tip sebelum pandemi rasanya seru ya. Kenapa? Minimal untuk akomodasi dan tiket kita ke luar negeri sudah tercover dari just tip itu. Benar nggak sih? Tapi sekarang semuanya berbeda. Semuanya tentunya menjadi hal yang tadinya tidak lazim menjadi lazim gitu ya. Karena situasi yang seperti ini gitu. Nah, kalau Mbak Tika, apa tuh bisa online seperti apa? Kalau boleh tahu yang udah dijalankan selama pandemi gini. Kalau misalnya aku tuh itu Kak, apa namanya, kayak sport bra gitu, kayak bralette yang kayak dipakai buat ke pantai, udah gitu buat olahraga, kayak gitu sih, lebih ke ciwi-ciwi yang senang berpakaian mini-mini sama holiday. Oh gitu, baik. Nah, ini kan sangat relate sekali gitu ya. Kalau kita bicara tetap di rumah gitu ya, asik tetap di rumah, tapi di tengah liburan seperti ini gitu. Pastinya banyak orang ingin produktif. Nah, kalau menurut Mbak Tika dulu mungkin yang mungkin bisa memberikan pandangan gitu ya untuk beberapa atau banyak orang di Indonesia ini ingin melakukan bisnis online gitu ya. Tapi dia bingung barang apa sih sebenarnya yang paling mempunyai prospek yang bagus. Menurut Mbak Tika itu apa? Kalau sebenarnya ya semuanya itu berpotensi ya Kak ya. Entah itu dari kuliner, dari fashion, dari otomotif, itu tergantung sama pengemasannya seperti apa dulu. Pesan yang mau disampaikannya apa, lalu apa sih brand dia tuh beda dari yang lainnya tuh, unique selling point-nya tuh apa yang bikin dia beda dari yang lainnya. Let's say kalau misalnya dia suka masak nih, oke, boleh tuh misalnya bisnis kuliner ya. Misalnya dia tuh specialty-nya mungkin vegan ya, yang lagi musim vegan gitu kan, kayak Vegan ya, berbahan dasar lebih sehat gitu kan, plant based. Udah gitu, misalnya dia pakai susu, yang satu tuh biasanya pakai susu fresh milk dari susu sapi kan, kalau mungkin dia pakai susu kedelai atau susu almond yang kayak gitu. Kan itu udah banyak tuh ya kayak. Nah, walaupun banyak, nah mungkin dibedainnya tuh didiferensiasikan lagi, mungkin lebih ada ada engagement sama si customer-nya. Misalnya yang tadi saya bilang kan, kayak pakai pesan-pesan kecil, udah gitu di follow up terus, gimana nih Kak produk kami, apakah sesuainya, coba dong Kak review, misalnya kurang asin lah atau kurang manis lah, kayak bener-bener membuat percakapan sama potensial customer sama konsumen yang udah memakainya juga benar-benar nyata gitu, jadi nggak langsung lost gitu kayak halo Kak saya mau pesanin, oh ya udah terima kasih ya, jadi nggak kayak gitu doang gitu. Ada gift-giftnya kayak gitu sih Kak. Oke, jadi memang harus ada gimmick-gimmicknya gitu ya, ada hal-hal yang bukan barang aja yang dia dapatkan gitu, barang yang dia beli aja, tapi mungkin ada gift yang menarik gitu ya, itu yang menjadi daya tarik ya. Kalau Mbak Advenia nih, menurut Mbak Advenia apa sih yang paling prospek gitu loh, yang paling potensial gitu, karena banyak banget nih sekarang orang ingin usaha, tapi mungkin mereka melihat gini, kalau kuliner kayaknya udah banyak deh gitu, atau mungkin lebih spesifik lagi kuliner, tapi kuliner jenis apa kayak gitu. Gimana Mbak Advenia? Kalau aku pribadi ya thrift shop sih Kak. Kan sekarang tuh lagi senangnya barang-barang kayak nggak bermerek, cuma murah tapi bagus gitu kan Kak. Nah, terus tuh kalau menurutku kalau thrift shop juga modalnya nggak terlalu besar, nah tapi untungnya cuannya banyak, gitu sih. Oh gitu ya, J. Gimana kalau Mbak Tika gimana Mbak Tika? Ada tanggapan? Yang tadi Gimana Mbak Tika? Iya, bisa kayak gitu juga. Soalnya kan sebenarnya tuh kan nggak perlu yang model gede-gede ya, asal kita kreatif gitu nggak sih? Kita harus berpikir kreatif kan, gimana caranya. Yang pasti kan kita harus nemuin target pasarnya dulu kan. Kita
mau ke siapa nih potensial konsumennya, mau siapa nih, misalnya produk ini kayaknya ini produk ini cocoknya buat komunitas apa, atau enggak cocok untuk umurnya sekian sama sekian gitu, terus yang tinggal di mananya, itu kan yang pasti nomor satu ya, harus kayak gitu. Udah gitu misalnya cari yang lagi happening nih, pakai embel-embel. Pakai embel-embelnya tuh kayak kalau misalnya sekarang tuh lagi ngetren, rata-rata pakai GIF sih ya, GIF yang kecil-kecil sama kata-kata Kecil-kecil, betul. gitu sih, iya. Biasanya kalau dapet kayak kecil itu aku seneng loh. Iya, Permen doang itu aku seneng loh. Kayak kesannya tuh kayak dekat gitu gak sih sama penjualnya. Iya kayak gitu, udah gitu di chat lagi gitu lah, Kak gimana barangnya, udah sampai belum, terus packagingnya gimana nih. Nah terus packagingnya juga kan kalau misalnya mau yang bener-bener cinta lingkungan banget nih, apalagi kan sekarang lagi ada krisis iklim, sekarang udah ada nih Kak kayak plastik-plastik yang di Shopee gitu, aku waktu itu sempat beli juga sih yang packaging. Jadi sebenarnya harganya juga nggak mahal, karena kan kita belinya banyak juga kan, nah bisa dimulai dari situ, terus kayak dipita-pitain gitu, soalnya karena kan kita tuh kan manusia itu kan makhluk visual ya Kak ya, jadi ya ngelihat yang lucu tuh kan pasti kita tertarik gitu, kayak gerbang utama gitu ya, kayak ini lucu nih, padahal kita tuh belum tahu gitu, ini emang isinya apa, ini berfaedah nggak sih sebenarnya untuk kedepannya gitu. Yang penting tampilannya dulu ya Kak, yang penting tampilannya dulu. Tampilannya dulu kan, yang aduh aku lapar mata, disikat lagi aja kan, apalagi ternyata dalamnya bermanfaat. Nah kayak gitu sih Kak. Bener. Oke. Seru banget ya memang ya kalau ini ya, kalau bicara bisnis online, terus dengan inovasi-inovasi yang ada, itu membuat daya tarik tentunya. Daya tarik di mana konsumen akhirnya ingin membeli barang kita yang mungkin kalau tidak ada gift atau tidak terlalu menarik, kayak biasa aja barang itu gitu ya. Tapi pada saat kita membuat hal baru gitu ya, penawaran-penawaran yang menarik, disitulah nilainya gitu ya, di sini nilai barang dari kita itu. Ya ada value-nya, betul. Iya, dan ada pride-nya gitu ya di situ ya. Nah, kalau tadi Mbak Tika dan Mbak Advenia mungkin dari sudut pandang wanita kalau bicara bisnis, wah ini kayaknya detail banget ya, apalagi online ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari sudut pandangnya Mas Arief nih. Gimana Mas Arief? Mungkin dari gambaran umum dulu gitu ya. Gimana Mas Arief menyikapi liburan di rumah gitu ya, tapi di masa liburan seperti ini gitu. Apakah ada hal-hal yang tentunya akan dilakukan oleh Mas Arief dan mungkin keluarga? Silakan Mas Arief. Oke, terima kasih Mas. Pemaparannya luar biasa Mbak Tika. Terima kasih banyak tips-tipsnya ya buat kita gitu. Apalagi mungkin profesi saya yang menuntut untuk produktif kayak gitu ya. Yang biasa produktif kita harus kerja di rumah. Kemudian hanya berkutat, istilahnya hanya olahraga tangan Mbak. Kita biasanya olahraga kaki, olahraga badan, hanya olahraga tangan aja, olahraga mata juga ya. Terus selalu ngetik aja Mbak gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal mungkin yang bisa saya sharing kayak gitu ya. Kalau saya ya, pengalaman saya di sambil bekerja kayak gitu, bagaimana untuk bikin agar kita tidak suntuk kayak gitu sambil bekerja. Saya biasanya itu menyalurkan lewat ini Mbak, misalnya ngoprek mobil, kemudian benerin apa yang alat peralatan elektronik yang ada di rumah, yang sebenarnya hanya rusak-rusak sedikit aja gitu. Tapi itu kita oprek aja gitu, biar setidaknya untuk mengisi waktu pas liburan kayak gitu, kemudian sambil bersama keluarga gitu, bisa ya sambil bawa anak-anak ini loh, peralatan ini kayak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saya juga kalau sudah istilahnya bekerja suntuk kayak gitu, kemudian mau keluar juga agak susah, yaitu saya melampiaskannya membantu istri masak Mbak. Ya, jadi betul, itu bagi saya cukup merefreshkan pikiran gitu. Bahkan kadang dari pagi udah saya tag istri saya, ya Mas hari ini jangan masak dulu, biar ayah yang masak gitu. Yang biasanya menu cuma 2 atau 3 gitu, kita tambahin aja jadi 4, banyak-banyakin gitu. Nah itu lumayan membantu lah ya, mengisi waktu lah di rumah gitu. Nah cuman memang Mbak, kalau untuk saya sebagai laki-laki ya, persoalan kita yang sangat agak susah itu di berat badan nih Mbak. Berat badan di kita, kayak saya gitu kemarin PPKM hampir 2 tahun itu mungkin bobotnya naik ada
8 sampai 10 kilo nih. luar luar biasa gitu. Ya mungkin bisa diakui lah ya agak kurang gerak gitu, karena tadi saya bilang olahraganya hanya olahraga tangan, olahraga mata, udah gitu aja. Dan tempat yang kita kunjungi hanya rumah aja gitu, muter-muter. Tapi sekarang alhamdulillah kita udah bisa keluar gitu. Sebentar-bentar keluar, kadang ke rumah juga kayak gitu, kadang di kantor gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Mbak Tika mungkin ada tips kayak gitu, gimana biar bagi bapak-bapak nih, para pria-pria nih, biar berat badannya nggak nambah terus gitu liburan nih Mbak. Aduh, memang apalagi kalau bapak-bapak ya Mas Arif ya, biasanya lari ke perut ya, kalau udah gendut, kalau udah kayak gitu Betul ya. sekali Mas. Iya. Iya. Gimana Mbak Tika? Silakan tanggapannya Mbak Tika. Ini sih Mas, sebenarnya kalau misalnya dari makanan ya, kalau misalnya saya ngelihat ini, saya referensinya dari Bang Adera ya, biar lebih valid ya, yang udah dipercaya nih, famous influencer Indonesia. Kalau misalnya saya ngelihat YouTube-nya Bang Adera, sama berdasarkan dengan pengalaman saya, badan itu semuanya tuh dibentuk dari dapur. Jadi kita tuh benar-benar emang harus menyeleksi apa yang kita makan dulu sebelum kita masukin nih ke dalam tubuh kita. Nah, nggak usah yang bener-bener clean eating gitu sebenarnya Mas. Kayak misalnya aku makannya berarti harus yang nggak ada garamnya. Terus aku makannya jangan sampai yang ada minyaknya kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Dimulai dari hal kecil aja. Misalnya Masnya nih setengah jam sebelum makan itu bisa dibiasakan dulu minum air putih segelas atau 2 gelas. Karena kan kalau misalnya kita tuh jadi tuh badan kita tuh suka ngasih alarm palsu gitu. Maksud alarm palsunya tuh kita tuh ngerasa lapar gitu ya. Padahal sebenarnya kita tuh kekurangan cairan. Jadi makanya kita minum dulu nih, segelas dulu, 2 gelas dulu, udah gitu ternyata, oh masih lapar nih. Nah, kalau masih lapar berarti emang kita butuh makan. Nah, dari menu makanannya juga, sebenarnya nggak perlu menu makan yang benar-benar healthy gitu loh, Mas. Makanan rumahan aja, makanan standar, tapi perhatiin si gizinya. Misalnya dari satu piring itu tuh, si setengah porsi dari isi piring kita tuh ada sayur-sayuran tuh, karbohidrat kompleksan ya, sayur-sayuran penuh dengan serat. Udah gitu ada karbohidratnya tuh, misalnya nasi, atau kentang, atau ubi, berbagai macam karbohidrat. Banyak kan ya jenis karbohidrat. Udah gitu sisa perempatnya lagi nih, bisa diisi sama protein. Kayak gitu aja dulu. Kalau misalnya udah expert ya bisa lah masukin ke aplikasi-aplikasi terus main timbang berapa ratus gram. Itu cuman kan itu kan ribet ya. Lebih baik kita dimulai dari hal-hal kecil aja dulu kayak gitu. Jadi tuh bukan berarti nih ya kalau misalnya kita lagi diet jangan sampai kita tuh makan sedikit mungkin, nggak kayak gitu. Tapi benerin dari si jam makannya, usahain jam makannya tuh sama. Udah gitu menu makanannya tuh emang udah ada gizinya, ada makronutrisinya ya, di mana protein, ada lemak baik, ada protein, ada karbohidrat. Nah pastiin itu ada selalu gitu, si dalam satu piring itu tuh bervariasiin aja gitu, nggak harus kayak aku harus makan dada ayam aja terus setiap hari, nggak kayak gitu kan, protein banyak ya. Dimulai dari situ aja sih kalau misalnya menurut aku. Dan kalau misalnya udah biasa tuh kayak gitu, ada tips yang keduanya tuh pakai puasa intermittent. Kalau misalnya saya waktu itu turun 9 kilo ya Mas ya, jadi tuh puasa intermittennya tuh saya berhenti makan tuh jam 6 sore, udah gitu nanti baru makan lagi jam 10 pagi gitu. Jadi tuh benar-benar dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi itu 16 jam tuh ya, 16 jam itu benar-benar zero calorie intake. Jadi maksud aku tuh boleh minum air putih boleh, tapi kalau misalnya mau minum kopi juga boleh, cuman kopinya yang benar-benar pahit ya, yang nggak ada kalorinya, yang nggak pakai susu ya, jangan yang latte-latte ala-ala anak-anak senja ya, jangan kayak gitu kan, itu susu gulanya banyak. Ya betul. Terus dari teh pahit, bukan green tea latte ya, tapi teh yang tawar kayak gitu. Dimulai dari situ sih, Mas. Kalau misalnya aku soalnya dari situ tuh nanti berasa banget ke badannya. Apalagi diimbanginya tuh sama olahraganya tuh sebenarnya olahraganya nggak perlu kayak mau olahraga ke gym gitu ya. Kan itu kan butuh waktu yang lebih ya. Kalau misalnya ke gym kan ya ngeluangin waktunya butuh lebih banyak gitu. Olahraganya cukup di rumah aja, misalnya kalau misalnya baru bangun tidur nih, ngelihat aja di YouTube cari full body workout. Nah, di situ kan ada tuh 15 sampai 20 menit yang nggak pakai alat-alat, tapi kayak jam jack yang gitu-gitu. Nah, itu tuh bisa dibiasain Mas dari situ aja. Soalnya lumayan banget sehari misalnya 15 menit, 20 menit tuh pasti badan tuh ngerasa lebih enak deh. Apalagi kalau misalnya dilakuin seminggu aja dulu. Pasti terasa banget. Hidupnya lebih stabil. Wah, luar biasa Mbak. Kayak gitu sih Mas, dicoba dulu. Oke, siap. Luar biasa Mbak. Terima kasih banyak. Gimana Mas Arif, mau coba? Sudah tertarik untuk mencoba ya Mas Arif ya? Ya, sangat Mas. Tipsnya nanti kita cobain di rumah. Iya.
Jadi memang kalau kita bicara olahraga, apalagi kalau misalnya kita nggak pernah olahraga, terus kita mau berolahraga ya pasti tidak mungkin langsung ya Mbak Tika, tapi semua itu bertahap gitu. Dari yang mungkin exercise 5 menit atau 10 menit satu hari setiap paginya. Nanti mungkin akan bertambah lagi nih waktunya gitu setelah seminggu 20 menit, 30 terus kayak begitu. Saya setuju. Kenapa? Karena memang saya merasakan apabila kita langsung hajar gitu ya, langsung kita kasih waktu 1 jam olahraga gitu ya, itu satu ya pasti kita merasa kayak apa ya, Capek. terus lelah, badan juga kelelahan juga kan, langsung sakit semuanya karena tidak biasa bergerak gitu. Nah apalagi kalau misalnya kita udah pola makannya udah yang over banget, terus sekarang mau kita masukkan lagi dengan yang over juga, yaitu olahraga yang cukup panjang dan keras. Nah itu yang ada malah badan kita yang dimakan ya Mbak Tika ya, seperti itu ya. Jadi kita kayak menganggap olahraga itu sebuah hukuman gitu gara-gara kita makan yang enak kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Iya. Tapi tadi saya ini loh, ada beberapa hal yang menarik dari Mas Arief sampaikan bahwa ternyata Mas Arief ini apa tuh rajin membantu istri gitu ya. jadi liburannya tuh berwarna gitu ya, membantu istri di rumah, bahkan sampai masak pun bisa gitu ya. Mungkin istrinya mengerjakan yang lain, terus Mas Arief masak gitu ya. Wah, kayaknya harus cobain masakan Mas Arief. Betul, Mbak. Istrinya belanja online, Mbak. Oh gitu, Mbak. Itu berarti itu mungkin salah satu ini kali ya, salah satu hadiah atau apa nih, privilege buat istri ini yang mungkin selama ini ngurus anak gitu ya, sekarang suruh belanja gitu ya. Betul sekali Mbak, Mas. Gimana tuh Mbak Tika kayak gitu? Keren nggak sih itu, Mas Arief? Iya, itu mantep banget kan. Jadi kan kita, nah tuh dari mulai ini kan, misalnya kuliner tuh. Makan kan berarti kan masak-masak, nyoba-nyoba menu-menu baru. Udah gitu kan kita bisa bereksperimen gitu Mas. Misalnya Mas pengen makan yang lebih sehat lagi kan. Jadi oh iya kalau misalnya lebih sehat lagi mungkin aku bahan-bahannya tuh lebih banyak sayurannya atau enggak sih bumbu-bumbunya dikurangi gitu loh. Yang minyak-minyakannya dikurangin. Kan bisa dari situ kan ya pola makannya dibenerin karena kita masak sendiri juga tuh. Terus kalau misalnya dijadiin cuan juga bisa kan ya Mas ya. Buka catering. Mantep kan tuh, cuan is life. Bisa kayak gitu juga. Produktifnya bisa double kill tuh. Dari pola makan bisa dibenerin kan ya. Ngebantuin istri, dapet cuan 3, berarti triple kill. Bagus. Jadi memang yang ingin kita dapatkan di sini adalah hal-hal yang kita lakukan, tapi itu ya pasti bermanfaat dan berfaedah, bahkan bisa menghasilkan cuan ya Mbak Tika ya, benar ya? Kalau tadi Mbak Advenia itu misalnya ternyata untuk mengisi liburan di rumahnya gitu ya, atau mungkin WFH, jualan online atau bisnis online. Nah ini sangat berfaedah sekali, menambah penghasilan. Terus kalau Mas Arief tadi, kalau pintar masak bisa diturunkan ke istrinya nanti bisa buka catering, ya nggak sih Mbak Tika? Ya, jadi liburannya tuh benar-benar produktif dan menghasilkan. Nah, kalau Mas Arief, gimana tuh? Iya betul Mas, itu kadang biasanya kan kalau misalnya hari kerja itu hari Sabtu aja gitu kan bisa meluangkan waktu untuk bantu istri masak gitu. Kalau liburan kita bisa bikin 1 minggu Mas tuh, kita jadwal menunya, hari ini cobain menu ayam goreng, besok bikin rendang, besoknya lagi bikin apa yang biasa makan di luar, kita eksperimen aja di rumah kan. Ya. Lebih pasti juga gitu nggak sih Mas? Kayak lebih sehat udah pasti kan ya. Udah gitu lebih hemat gitu nggak sih? Iya, pasti kalau kita masak sendiri, udah jelas ya terjamin higienisnya gitu ya, dibanding kita harus beli di luar, kita nggak tahu seperti apa pengolahannya. Sebenarnya banyak hal-hal yang tentunya bisa kita dapatkan hal baiknya dari apa yang tentunya kita kerjakan gitu. Tinggal bagaimana kita meramu atau membuat itu menjadi lebih baik lagi. Nah, ini tentunya juga ada pertanyaan ya Mbak Tika dan Mbak Advenia dan juga Mas Arief. Pertanyaan dari live YouTube kita dari MNC Koransindo.
Yang pertama dari Bill. Demam gadget sudah merajalela. Bahkan bukan di kalangan anak muda saja nih, melainkan orang dewasa. Nah, banyak yang berlomba-lomba untuk eksis berlibur melalui sosial media. Bagaimana nih menyikapi hal ini? Mungkin dari Mbak Tika dulu, silakan Mbak Tika. Ya, apalagi kalau misalnya suka scroll TikTok tuh, di mana orang-orang ada yang pamer ke harta, ya nggak sih? Pamer-pamer uangnya, udah gitu ngelihat apa namanya showroomnya, rumahnya yang kayak gitu-gitu. Ya sulit sih ya, soalnya kan kita nggak bisa ngefilter apa yang ada di sosial media ya, tapi kita bisa ngefilter apa yang bisa kita lakukan atas hal itu. Mungkin kalau misalnya kita sering scrolling yang gitu-gitu ya, demam demam gadget karena ya emang di rumah juga ya pasti scrolling. Coba hasil dari scrollingannya itu dilihat tuh yang kira-kira berpotensi dijadikan sebuah konten. Karena kan sekarang karir konten kreator juga mantep tuh ya kalau misalnya suka konten terus punya ide udah gitu bisa bisa di apa namanya bisa direalisasikan gitu loh dalam bentuk kemasan itu kan masing-masing ya karena kan orang punya ciri khasnya masing-masing udah gitu emang rutin melakukannya karena siapa yang tahu kan kali aja bisa jadi the next Aukarin kali aja bisa banyak banget kan tuh konten kreator pengen banget sih aku jadi Aukarin tapi ya udah gila banget Aukarin mantep ya udah ya kan bisa ke situ jadi ngelihat scrollan si konten-kontennya itu tuh coba deh dipilih-pilih gitu kayak soalnya kan kalau misalnya menghasilkan ide yang original itu kan pasti susah banget ya orang-orang itu kan pasti ngelihat dulu ide orang dulu udah gitu kita modifikasi kayak gitu kan pasti rata-rata kayak ngebisnis juga kan kayak gitu nggak mungkin kan kita nggak mungkin maksud aku mungkin banget bikin produk yang benar-benar baru cuman kan rata-rata kan produk yang udah ada tapi kita modifikasi lagi kan biar beda dengan yang lainnya nah mungkin bisa kayak gitu dari konten yang kita lihat, dari scrollan yang kita cek di sosial media, mungkin bisa dijadikan bahan yang emang bisa kita bagikan lagi ke orang lain dengan cara kita dengan ciri khas kita sendiri kayak gitu. Setuju sekali Mbak Tika. Nah kalau dari sudut pandangnya Mbak Athenia nih, pertanyaan dari Bill, saudara Bill, gimana nih terkait demam gadget? Aku setuju sih sama Katika tadi, yang kayak scroll-scroll, terus dibikin konten. Karena kayak misalnya kalau aku pribadi kan suka nge-scroll TikTok tuh suka ngeliat kayak mix and match baju-baju gitu-gitu kan banyak kan Kak, ya kan? Nah, cobain aja bikin konten kayak gitu di rumah, terus ya udah di-upload di TikTok, ya kan? Iya, bisa nambah-nambah followers. Bener, udah gitu sebelum kalau misalnya di notice sama brand-brand lokal, udah gitu dapat endorse. Nah, happy kan ya betul. Kak ya? Betul. Kayak gitu sih dimulai dari hal-hal kecil. Tujuannya sih ke situ sih. Tujuannya sebenarnya ke situ cuma kan pelan-pelan. Pelan-pelan kan, apalagi kalau kita suka ya kayak. Lebih ke hobi sih Kak. Karena kalau misalkan kita ngerjain sesuai dengan hobi kan kayak enjoy, enak. Terus kayak walaupun kayak nggak berasa capek juga kan kalau dari hobi gitu ya, sih. Kalau pribadi jadi gitu. Bisa meminimalisir burnout ya yang kata anak-anak muda zaman sekarang. Lumayan. Jadi bisa dibilang konten creator, YouTuber, prospeknya lebih besar peluangnya ya untuk mendapatkan cuan ya, Mbak Tika ya. Iya, cuman harus siap-siap sama hate comment sih. Iya. Nah, goyang juga sama hate comment tuh. Jadi memang bisa dibilang ya, kalau kita melihat fenomena saat ini, semua itu bergeser dari 20 tahun yang lalu. Kalau dulu mungkin kita mengenyam pendidikan formal itu menjadi sebuah keharusan dan menjadi sebuah impian dan harapan dari setiap orang gitu ya akan mendapatkan karir dan juga mendapatkan cuan yang banyak. Tapi sekarang bergeser, semua yang tadinya tidak lazim menjadi lazim gitu ya. Dulu kalau kita melihat bagaimana YouTube misalnya membuat konten ya kita awal-awal muncul ya kayak biasa aja, tapi ternyata sekarang itu bukan hanya sekedar main begitu aja, tapi mengedukasi sesuatu pun bisa melalui media sosial yang saat ini sedang hype gitu ya. Mungkin nggak perlu kita sebutkan satu persatu lah ya, tapi bagaimana tadi Mbak Tika dan juga Mbak Adven itu juga Mas Arief mengatakan bahwa memang ini semuanya bergeser semua gitu loh. Bahkan ada pernah suatu hari itu anak kecil ya ditanya itu apa cita-citanya jadi YouTuber. Seperti itu gitu loh.
sebegitunya besarnya peluang dan melihat bahwa bisa mendapatkan sesuatu yang besar dari situ. Ya nggak sih? Sepemikiran nggak sih kita seperti itu? Ya, betul banget. Dulu kan kita cita-cita tuh aku mau jadi dokter, aku mau jadi pilot, misalnya sekarang aku mau jadi content creator, aku mau jadi YouTuber ya. Dulu Padahal tuh udah kayak gampang normatif aja gitu loh. Cita-citanya ya kalau nggak dokter, menjadi seorang pilot, jadi seorang guru gitu ya. Tapi akhirnya sekarang banyak juga gitu loh. Banyak juga pilihan-pilihan lain yang akhirnya jadi sesuatu yang menarik gitu loh. Sesuatu yang dikejar gitu kan ya. Kalau Mbak Advenia pernah nggak sih menemukan kasus seperti itu? Atau mungkin di sekitar keluarga karena mungkin keponakan atau mungkin sepupu gitu ya yang masih baru pada remaja atau masih kecil, mereka melihat hal seperti ini itu pernah nggak sih? Ada sepupuku. Oke. Dia tuh masih kecil, cuma tuh udah jago ngedance gara-gara lihat TikTok. mantap. Dan sekarang dia malah yang ngajarin aku main TikTok. Berarti kan kayak udah beralih gitu kan, nggak? Kalau dulu kan pas zaman aku kan kalau masih kecil itu kan ya main boneka, main karet di rumah sama teman, ya kan gitu-gitu. Nah kalau misalnya zaman sekarang itu karena udah ada media sosial, difasilitasin juga sama orang tua, jadi kayak mereka lebih kreatif lagi gitu. Yeah. Pas aku tanya, Dek, kamu mau jadi apa? Mau jadi guru nggak? Kayak mama, enggak, aku mau jadi content creator aja. Sekarang udah kayak gitu. Jadi semuanya bergeser ya, tapi memang ada kelebihan dan kekurangannya dari hal seperti ini gitu ya. Kalau dulu kita mungkin di zamanku gitu ya, kayak saya nggak tahu nih kalau di zamannya Mbak Advedia gitu ya, atau mungkin masih di bawah saya gitu ya. Jadi kalau dulu kita tuh kayak masih merasakan main bersama di satu tempat gitu ya, main petak umpet dan lain sebagainya. Karena kita tidak mengenal gadget dulu kan, gadget itu kan belum se-hype sekarang gitu ya. Kalau sekarang itu kan gadget itu bahkan anak umur 1 tahun pun sudah megang gadget sekarang ya, sudah nonton YouTube melalui gadget yang ada gitu ya. Tapi kalau dulu kita kan tidak. Dulu itu bagaimana kita berinteraksi sosial dengan teman itu sangat diutamakan gitu. Nah itu menjadi sebuah kekurangan. Nah ini yang akhirnya muncul banyak orang-orang yang ansos gitu ya, kalau bahasa sekarang itu ansos karena mereka bermain games dan lain sebagainya, hanya mereka hanya bertemu dengan handphone, walaupun di dalam handphone itu mungkin ada teman dari mana-mana, tapi ya kan tidak bertemu secara langsung, tapi di dunia maya seperti itu. Memang yang terjadi saat ini. Jadi ya bagaimana kita bisa menyikapi hal ini, kekurangan bisa menjadi kelebihan gitu ya, dan kelebihan bisa menjadi sesuatu yang menjadi lebih lagi gitu ya, dan lebih produktif ya Mbak Tika ya. Nah kalau Mas Arif bagaimana nih? Mas Arif, pertanyaan dari pertanyaan tadi awal tadi, yang pertama bagaimana tanggapannya? Mohon maaf, yang mana nih Mas? Oh, tadi sempat terputus ya, Mas ya. Yang tadi terkait dengan demam gadget, ini kan sudah merajalela betul. Di kalangan anak muda saja ya kan. Betul, Mas. Nah, ini banyak yang berlomba untuk eksis berlibur melalui sosial media. Bagaimana menyikapi hal ini? Silakan Mas. Nah, betul sekali Mas, itu fenomena yang luar biasa. Bahkan kita kadang yang kalau saya yang hidup tahun 80-an ya, ketika kecilnya gitu, waduh kenapa kok sekarang seperti ini sekali gitu ya. Maksudnya anak-anak kita sekarang kalau ditanya, betul tadi dibilang cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber katanya. Terus mau jadi gamers gitu. Jadi seolah-olah hanya 2 itu aja. Dan kadang saya melihatnya miris gitu. Kadang ada anak-anak yang sehari-hari hanya gadget sekolah gitu. Jadi yang dilihat di gadget pun kontennya hanya itu-itu aja gitu. Kadang kasihan kita ngelihatnya gitu. Nah, mungkin itu menjadi tantangan kita lah ya. Bagaimana gitu, termasuk dari regulatornya seperti pemerintah itu mungkin bisa membuat aturan yang lebih konkret lah ya, bagaimana caranya supaya anak tidak selalu ke gadget lagi gitu. Kemudian kita orang tua juga memang punya kewajiban gitu untuk membuat jadwal gitu. Kalau saya sampai sekarang ke anak-anak, walaupun mereka sudah punya pegang HP satu-satu, tetap saya jadwal gitu. Kapan mereka HP itu dipakai buat main dan kapan HP itu dibuat sekolah, dan kapan mereka harus main keluar gitu. Bahkan kalau misalnya Sabtu dan Minggu itu udah saya suruh-suruh aja,
ayo main keluar sana ke teman siapanya gitu, ke teman siapa gitu. Kalau temannya agak jauh saya anter gitu. Biar mereka main di luar gitu, jangan di rumah terus gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Nah, ini sangat relate sekali nih dengan apa yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan jam menggunakan gadget untuk anak-anak terutama, ya kan? Kita bicara gadget untuk dewasa saja, terkadang kita suka terlena gitu ya. Kita nggak sadar ternyata kita sudah menggunakan atau memakai gadget ini bisa lebih dari 2 jam di dalam satu waktu itu, dan itu kadang tidak banyak hal juga yang kita dapatkan di situ gitu ya. Nah, kalau Mas Arief melihat seperti ini gitu ya, kan Mas Arief bilang bahwa gadget itu harus dijadwalkan gitu ya. Jadi tadi selain tadi membawa anak Mas Arief ke tempat temannya bermain, apalagi hal yang dilakukan selama liburan gitu ya? Karena kan liburan ini kan sudah kita lewati banyak nih selama pandemi COVID-19 ini ya. Mulai dari kemarin mungkin 17-an, terus juga Lebaran gitu. Dan kita juga mempunyai ruang yang cukup sempit untuk kita holiday keluar. Nah itu apalagi Mas? Nah, kalau buat anak-anak, saya kemarin sudah menjadwalkan sama istri, kita tidak liburan tahun ini gitu. Maksudnya walaupun hanya liburan ke dalam kota gitu ya, dan yang dekat-dekat kota, kita tidak liburan gitu. Anak-anak sudah di warning dari awal, akhir tahun kita tidak liburan, kita tetap di rumah aja gitu. Nah, alternatifnya kita kasih ke mereka mainan yang bisa dibawa ke rumah gitu. Sama anak-anak yang udah agak gede dikit, itu saya belikan catur gitu. Nanti kita belikan catur untuk main catur. Kemudian anak yang kecil gitu, kita sewa mainan tuh, kayak mainan buat perosotan yang biasanya ada di mall, di tempat mainan, itu kita sewa. Ada mobil-mobilan gitu. Nah, yang biasanya garasi itu dipakai buat mobil, itu mobilnya kita keluarkan dulu. Kita pakai itu buat tempat bermain anak-anak. Biar mereka setidaknya senang lah ada di situ gitu. Itu kalau untuk mainnya gitu. Kalau untuk hal produktif lainnya biasanya saya ajak mereka untuk melakukan misalnya kegiatan bersih-bersih rumah, kemudian bersih-bersih halaman. Senang tuh kadang mereka merasa diakui gitu. Ayo nak kita bersih-bersih depan rumah gitu. Walaupun mereka hanya kita pegangin sapu aja tuh udah senang banget gitu. Kemudian kalau anak perempuannya kita ajak, ayo kita ngepel gitu bersama-sama. Itu senang gitu bagi mereka gitu. Biasanya seperti itu, Mas. Oke, Mas Arief, luar biasa ya. Nah, kalau Mbak Advenia bagaimana nih? Kalau tadi kan dari sudut pandang Mbak Advenia sendiri tentunya bagaimana menghasilkan cuan bisnis online. Tapi bagaimana untuk anak-anak nih? Silakan Mbak Advenia. Boleh di-unmute dulu? Halo, Kak? Ya. Yang demam gadget ya, Kak? Atau yang mana tadi? Iya, sangat relate sekali dengan demam gadget juga gitu ya. Jadi kan gadget itu kan maksudnya harus ada batasan, harus ada waktu. Nah, sekarang mungkin selama pandemi COVID-19 ini, hal yang paling mudah agar anak-anak itu betah di rumah biasanya kan dikasih gadget. Udah deh tuh, mereka akan betah berjam-jam gitu ya di satu tempat, di tempat itu atau apa dengan menggunakan gadget mereka gitu. Tetapi apalagi sih formulasi selain gadget tentunya itu kan ada beberapa hal yang buruk tentunya apabila itu memang sudah kecanduan, sudah edik. Nah, menurut Mbak Advenia ini formulasi apa yang harus dilakukan untuk anak-anak gitu biar mereka tetap asik di rumah gitu, tapi tidak keluar rumah selama liburan tentunya. Kalau aku pengalaman pribadi ya Kak, kan biasanya aku sepupu tuh dateng kadang ke rumah tuh. Nah, biasanya kalau dia sibuk main gadget, biasanya aku ajak buat main make up. Kan dia perempuan. Nah, kebetulan itu suka juga sama make up. Nah, aku alihin lah, ayo dek, coba aku punya make up baru nih. Mau nggak aku dandanin, nanti gantian kamu dandanin aku, kayak gitu. Nah, dia tuh semakin kayak, oh iya, ayo Kak, ayo mau coba dong, kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya kan teralihkan gitu loh gadgetnya. Jadi yang tadinya main gadgetnya dia lepas, terus akhirnya ke kamar aku, coba make up baru, terus ya udah mulailah dia main-main blush on, main-main bedak, lipstick gitu-gitu kan. Nah, nanti aku alihin nih gimana caranya biar lebih lama lagi kan. Ya udah sama sini,
aku dandanin kamu, kamu yang dandanin aku. Nanti kita selfie, kita bikin video TikTok juga, gitu-gitu sih. Jadi dia biar nggak main gadget terus. Oke, jadi itu yang dilakukan ya, yang sudah Yes, dilakukan sama sepupu-sepupu yang ya. udah kelakuin. Iya betul. Heeh. Tapi selain itu Mbak, kalau saya ke depannya gitu ya, karena kan dengan kondisi yang tentunya masih tidak stabil seperti ini gitu ya, dan kita tetap harus menghadapi karena life must go on. Nah itu apa lagi sih kira-kira Apa yang nanti ya? akan dilakukan oleh Mbak Aten? Mungkin ajak dia belajar masak kali ya, bikin kue kali. Kalau kemarin tuh sibuknya make upan, kayak bikin kue kayak asik deh kayak. Mau nggak bikin kue yang gampang-gampang kayak gitu. Nah, nanti kan dari situ aku ajarin ini bisa dijual tahu deh. Nanti kalau kamu sekolah, ya kan, kamu bawa nih kue donatnya yang kamu bikin sama aku gitu kan, yang kamu bikin sama mama, kamu coba tawarin ke teman-teman. Coba aku punya donat kecil nih, mau nggak cobain? Jualannya 1.000 aja nggak apa-apa. Kan lumayan buat nambah uang jajan dia. Kan nanti kan pasti kan nanti ada kalanya kita bisa sekolah tatap muka kan Kak. Nah, jadi pas liburan itu dipakai buat cari ilmu dulu, ya kan, belajar-belajar. Nah, nanti dipakai lah pas waktu masuk sekolah, buat jualan, cari cuan lagi. Oke, Kayak Kak jadi Tika, cuan. ini tantenya ini luar biasa ya. Jadi memang orang asli bekerja bagaimana menghasilkan, walaupun awalnya dari hobi gitu ya, dari happy-happy ya. Kalau Mbak Tika bagaimana nih Mbak Tika? Selama pandemik ini anak-anak tentunya kan kalau buat gadget aja mah dikasih udah tenang. Dan itu banyak yang dilakukan oleh orang tua di Indonesia gitu ya. Karena dengan memberikan gadget maka anaknya sudah anteng lah gitu. Nah, tapi bagaimana dengan hal-hal lain yang harus diperhatikan gitu? Apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Tika gitu untuk anak dan juga mungkin sepupu atau keponakan? Silakan. Kalau misalnya saya nih ya, kan kebetulan kan kalau aku tuh anak tunggal ya Kak ya, jadi mungkin relate-nya kalau sama sepupu yang masih kecil-kecil ya. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya yang masih dalam masa pertumbuhan ya, sama aku diajakin main role play. Jadi kayak kita main dokter-dokteran, udah gitu kita main koki-kokian, kayak terus dia tuh kayak suka, kamu kalau misalnya, jadi aku kayak curhat gitu ke dia cerita gitu kayak, kita mau nggak main peran misalnya aku yang jadi muridnya terus kamu jadi guru terus kamu ngejelasin ini. Jadi kita tuh sekalian tahu potensi anaknya itu dia tuh cocok di mana sih. Tahu-taunya dia ternyata bisa main acting, bisa main drama, terus kan orang tuanya kan bisa tuh memperdalam tuh, bisa dia tiba-tiba ikutan casting, udah gitu ternyata dia cocok masak, diikutin les masak, udah gitu cobain musik, misalnya dia disuruh nyanyi karaoke kayak set karaoke yang ada di tempat main anak-anak, apa sih namanya, Toys Kingdom yang gitu-gitu kan, suka banyak board game yang gitu-gitu ya Kak ya. Nah dari situ udah gitu ternyata anaknya suka, terus dipakein kostum-kostum yang kayak buat nari, entah itu balet, entah itu apa. Jadi yang lebih ke mendalami karakter dalam sebuah profesi ya. Jadi biar dia ngerasain dulu, kira-kira kalau misalnya aku berprofesi ini tuh ternyata kurang lebih job description-nya tuh kayak gini, ternyata kurang lebih kegiatannya tuh kayak gini, gitu sih, biar mengenal dulu. Jadi nanti bisa dikerucutin gitu, ternyata potensi anaknya itu lebih condong ke sini. Jadi kan bisa jadi karir. Ya, itu dia. Jadi cuan lagi. Cuan lagi. Iya. Jadi itulah yang memang kita sebagai orang dewasa mau tidak mau harus berputar otak gitu ya. Kita harus memberikan sesuatu yang tentunya bermanfaat buat dia, tidak mubazir ya, tidak apa ya namanya ya. Ya nggak begitu-gitu aja gitu. Karena kalau kita diamkan untuk dia main games, apalagi gamesnya tidak berbau, tidak edukatif gitu ya, akhirnya kita sendiri yang akhirnya bingung sendiri di saat dia sudah edik dengan gadgetnya gitu. Dan ya ini menjadi PR kita bersama sih ya, apalagi sebagai orang tua atau om tante gitu ya, melihat anak-anak zaman sekarang ini memang cukup berbeda dengan anak-anak di tahun 90, 80, 90-an dan mungkin 2000-an awal gitu ya. Tapi kalau 2000-an belakangan sini memang karena mereka sudah mengenal gadget, ya tentu pola pikirnya juga berbeda. Benar gak sih? Sepakat gak sih Mbak Tika? Sepakat banget. Apa menurut Mbak Tika hal yang tentunya beda antara
generasi 90-an. Kalau kita nyebutnya sekarang generasi X, Y, dan Z gitu ya. Ya, Generasi X dan generasi Y dan Z dulu deh coba. Itu kan tentunya hanya berbeda sedikit ya, tapi apa sih yang paling signifikan dari perbedaan tersebut? Mereka kreatif Kak, asli. Aku mengakuin banget mereka lebih kreatif. Mereka kayak punya cara aja gitu buat dapet cuan yang lebih gitu. Padahal sebenarnya tuh mungkin ya sebenarnya tuh mereka tuh ada aja gitu. Misalnya uang dari orang tua tuh sebenarnya cukup aja, cuman mereka kayak pinter aja gitu. Enggak, aku pengen bikin ini. Kelihatannya tuh kayak segampang itu, tapi pas dijalaninnya tuh aku ternyata nggak bisa kayak mereka gitu loh. Tapi kok bisa kepikiran ya, kok bisa jalan gitu, otaknya lebih kreatif menurut aku generasi-generasi yang sekarang. Karena memang anak-anak sekarang itu bisa dibilang out of the box ya. Itu mungkin bahasa yang paling tepat untuk kita gunakan, out of the box itu. Kalau kita mungkin dulu berpikir bahwa hal ini ya udah normatif aja seperti itu, tapi dia bisa membuat itu menjadi hal yang tidak biasa gitu, tapi menjadi luar biasa gitu ya. Ya itu yang tadi kita sampaikan, bahwa inovatif dan kreatif itu yang akhirnya membuat sesuatu yang akhirnya yang tidak biasa menjadi luar biasa gitu ya. Nah, kalau Mbak Advenia nih, seperti apa sih melihat generasi X, Y, dan Z ini? Kalau tadi kan Mbak Tika sudah punya pandangan seperti itu. Bagaimana nih? Karena kita ini sangat relate sekali gitu ya. Kalau kita tarik lagi dari kaum anak muda atau kaum remaja gitu ya. Silakan Mbak Advenia. Boleh di-unmute dulu. Ya. Ya, oke. Oke, udah ya, Kak? Ya, sudah. Oke. Sebenarnya kalau dari aku pribadi ngelihatnya tuh sebenarnya hampir sama, cuma lebih kayak ke kreatif sama inovasi yang paling kelihatan. Mungkin kalau dari aku ya pengalaman, kalau dulu aku masih ya umur SD lah, itu bisa lah cari cuan itu kayak jualan gambaran yang di abang-abang, aku beli 500, aku jual 1.000. Nah, mungkin sekarang itu kayak gitu, cuma lebih kreatif lagi gitu kan. Mungkin kalau sekarang itu jualan makanan, booming makanan ini dipakai lah kan sama anak-anak sekarang, tapi lebih kreatif lagi. Kayak misalnya jualan pisang, yang pisangnya ternyata bukan pisang goreng doang, ternyata tuh dikasih inovasi-inovasi, dan itu kan kayak, dulu aku nggak kepikiran kayak gitu, aku cuma kayak, kalau jualan makanan kan pasti kan modalnya besar, terus susah, mesti ribet lah pokoknya. Ternyata kalau sekarang itu hal kayak gitu tuh udah nggak serumit apa yang aku pikirin waktu masih kecil dulu gitu loh. Ya nggak sih, Kak? Itu sih kalau menurutku. Kalau Mas Arief, bagaimana nih Mas Arief melihat fenomena ini? Ya, halo Mas Arief. Nah, ya, masih halo ya Mas Arief ya? Ya, masih on, Mas. Iya, Ya, jadi betul, Mas. bagaimana nih melihat generasi X, Y, dan Z ini gitu ya? Karena beda sekali generasi baby boomers. Wah, itu jauh sekali ya. Itu udah tentunya mempunyai cara yang berbeda juga gitu. Bagaimana, Mas? Betul, Mas. Ya, kalau saya ngeliat memang betul kayak Mbak Tika tadi, generasi yang sekarang lah ya, itu mereka sebenarnya punya kadar kecerdasannya itu lebih, mungkin kecerdasan dan kreativitasnya lebih dari kita gitu. Nah, cuman memang salurannya mereka hanya sebatas dari gadget kayak gitu, dari teknologi gitu. Kalau dulu mungkin kreativitas kita disalurkan lewat kegiatan-kegiatan di luar ruangan ya, kayak misalnya gimana kita pinter dulu main bola gitu, kemudian kita pinter main apa itu kayak apa namanya bola kasti kayak gitu-gitu, tembak-tembakan di luar. Kalau sekarang mereka kreatif di dalam jaringan gitu. Nah, ini memang jadi PR ya buat kita gitu, baik itu kita selaku orang tua atau mungkin siapapun itu, bagaimana kita memfasilitasi kecerdasan anak, kreativitas anak itu jangan sampai terganggu, terkekang kayak gitu. Karena zamannya sudah beda. Kalau dulu mungkin kita dukung anak-anak main bola, biasanya mereka itu. Kalau sekarang mereka pintar main game, kemudian pintar bikin-bikin konten kayak gitu. Ya mungkin kita dukung, tinggal kita arahkan mungkin menjadi kegiatan-kegiatan sesuatu yang positif kayak gitu. Jadi memang sudah beda Mas, zamannya beda sekali. Iya, baik Mas Arief. Ya itulah yang memang kita hadapi bersama gitu ya. Tapi ternyata banyak juga
sesuatu yang baru yang mungkin bagi kita itu tidak lazim, akhirnya sekarang menimbulkan apa namanya, sesuatu yang baru dan menghasilkan cuan yang banyak gitu ya. Kayak tadi betul, kita bicara betul. YouTuber, content creator, itu luar biasa penghasilannya gitu ya. Bahkan orang yang mempunyai usaha yang begitu panjang dan melewati atau mengenyam pendidikan yang cukup panjang aja bisa dikalahkan oleh orang-orang yang bergerak di bidang content creator dan juga YouTuber, ya Content nggak sih? creator aja. Betul, betul. Itu sekarang jadi Akhirnya- cita-cita anak-anaknya. Akhirnya generasi-generasi yang baru muncul ini melihat lah ya kan, mana sih peluangnya, mereka juga kita berpikir gitu ya, apalagi sekarang mereka itu udah lebih maju beberapa langkah ke depan, mana sih yang paling prospek ke depannya gitu untuk menghasilkan sesuatu. Terus juga kalau kita bicara content creator dan YouTuber bukan hanya bicara apa namanya cuan saja, tapi bagaimana bicara popularitas dan lain sebagainya gitu. Wah, ini bahasa kita jadi luar biasa ya, panjang dan lebar ya, Mbak Tika ya. Karena kalau kita bicara bagaimana mengasihkan diri di rumah gitu ya di masa liburan ini, akhirnya ya inilah hal-hal yang tentunya kita lakukan dan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita. Nah, berikutnya juga ada pertanyaan. Kita coba cek lagi ya dari live YouTube kita. Berikutnya ada dari Kak Lucky. Nah, ini mungkin pertanyaannya, hal apa saja yang bisa membuat liburan di rumah menghasilkan cuan? Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi nih. Silakan Mbak Tika dari Kak Lucky. Hal apa saja sih yang bisa membuat liburan di rumah ini menghasilkan cuan? Oke, hal apa aja sebenarnya banyak ya, tergantung sama emang yang kita sukainnya, sama gimana cara kita mengemasnya juga. Bisa dari tadi bisnis online yang udah disebutin, kalau misalnya kamu suka masak, bisa tuh kamu memperbanyak dulu, misalnya masakannya tuh apa, yang bikin beda dari yang lain tuh kayak gimana, udah gitu cari target pasarnya siapa. Dari mulut ke mulut kan ya biasanya paling efektif. Let's say sebut aja dulu kita ngasih tester nih ke tetangga kita dulu. Udah gitu ternyata tetangga kita kan ngasihnya honest review tuh ya misalnya. Ternyata kamu ini kurang asin gitu. Ternyata kamu ini apaan sih, hambar gitu. Ternyata gitu kan. Jadi kita bisa memperbaiki dulu kan sebelum kita langsung ke pasar yang lebih gede lagi, atau enggak kalau mau niat nyari influencer yang emang sesuai dengan pasarnya ya, kayak gitu. Udah gitu kan kalau misalnya kita ngasih tester-tester dulu ke teman-teman kita dulu kan, jadi kan teman-teman kitanya juga kan cerita tuh ya ke teman-teman yang lain, tahu nggak si ini tuh bikin makanan ini tahu. Terus emang ini makanan ini banyak kok, tapi tuh rasanya kalau yang dia tuh beda gitu. Nggak tahu, kayak si rasanya tuh kayak lebih nendang aja gitu, berdendang gitu loh di lidah, pokoknya cucok lah. Terus kemasannya juga bagus. Nah, bisa kayak gitu kan. Jadi kita mengandalkan kata-kata teman kita, kata-kata misalnya kita kalau misalnya punya komunitas kan ya, mengandalkan word of mouth dari temen dari komunitas kita juga, bisa dari situ. Terus kalau misalnya yang pengen mendalami dunia perkontenan juga bisa kan ya, scroll lagi, udah gitu dimodifikasi itu misalnya, oh dia fokusnya ternyata ngebahas tentang kehidupan sehari-hari, tentang pengalaman pribadinya dia, cuman si dikemasnya tuh secara ini bercanda gitu loh, jadi kayak lucu-lucuan gitu, makanya menarik, mungkin viewersnya makanya banyak. Aku juga mau deh, cuman aku dikemasnya jangan kayak bercanda gini, misalnya aku dikemasnya kayak punya alter ego, jadi yang satu tuh jadi diri aku, terus yang satu lagi jadi diri yang lain, udah gitu jadi bercanda juga gitu, cuman bedanya mungkin ada 2 peran gitu di dalam satu video itu. Bisa kayak gitu, macam-macam sih sebenarnya, tergantung preferensi masing-masing juga, sama yang pastinya itu harus beda dari yang lain ya, karena kan udah banyak banget ya sekarang. Yang bikin uniknya apa dulu, itu harus benar-benar jelas dulu, biar nanti menarik viewer sama potensial konsumennya itu lebih gampang gitu. Oke, jadi the power of mouth ya, itu yang akhirnya menghasilkan cuan-cuan, pundi-pundi. Ya. Setuju. Kalau Mas Arief gimana nih Mas Arief? Mas Arief senyum-senyum aja nih di perjalanan nih ya. Gimana nih Mas Arief? Boleh di-unmute dulu Mas Arief? Oh ya, halo. Oh ya, sorry Mas. Ya. Ya, gimana nih? Sebenarnya kalau ngomongin soal menghasilkan cuan, itu kan anak sekarang itu luar biasa Mas. Misalnya gini ya, kita lihat di TikTok itu kadang ada konten yang mereka itu membahas soal buku ya, kemudian membahas soal kayak misalnya stiker-stiker kayak gitu. Nah itu sebenarnya bisa menghasilkan cuan.
misalnya buku tertentu yang lagi rame di TikTok. Nah, cobain aja dibeli. Kan kadang tuh anak mereka itu nggak ada waktu lah ya. Kadang orang tuanya juga nggak ada waktu untuk nganterin anak ke toko buku itu. Beli aja, kita beli buku, ada berapa, nah nanti di-share ke teman-temannya, nih lagi rame nih di TikTok buku ini, ini saya punya bukunya, ayo dibeli. Nah, kita bisa ambil untung dari situ sedikit gitu. Kemudian ada juga tadi kayak misalnya jualan stiker tuh, kayak yang misalnya lagi rame itu kan kayak game-game FF, kemudian Mobile Legend apa. Nah, tokoh-tokohnya itu dibikin stiker aja. Nah, stiker itu dijual, biasanya anak-anak seneng tuh kan, untuk beli-beli hal yang kayak gitu. Mungkin itu hanya inspirasi aja sih gitu. Mungkin Oke, gitu, Mas. siap. Kalau Mbak Advenia gimana Mbak Advenia? Kalau aku dari pengalaman adikku, Mas. Jadi tuh dia Iya. suka nge-game kan. Nah, oke, dulu diomelin kan sama mamaku, jangan main game kayak gitu. Ternyata tuh dari game itu bisa menghasilkan pundi-pundi cuan lagi. Jadi kalau misalkan adikku libur, dia bisa itu cari-cari kayak kompetisi-kompetisi yang bisa diikutin dari games-games gitu. Akhirnya dia ikut daftar, dia coba ikut latihan di rumah. Jadi dia nggak pergi main keluar, tapi dia diem di kamar, terus main handphone buat latihan tuh kan, main game online tuh latihan, nanti pas kompetisi dia coba ikut lomba. Dan dari pengalaman adikku sendiri sih, dia suka ikut menang kayak gitu. Jadi walaupun liburan tapi tetap menghasilkan cuan dari main games gitu sih. Cuma tetap waktu main games itu dibatasin. Jadi kayak misalnya mainnya itu ya nggak sampai larut malam kayak gitu. Tetap dibagi waktunya, tetap untuk makan, untuk tidur juga tetap ada. Jadi nggak dihabisin buat main game gitu sih, Kak. Oke. Gimana Mbak Tika, ada tanggapan dari sudut pandang Mbak Advenia dan juga Mas Arief tadi? Iya, tapi bener tuh yang tadi yang kata kakak Advenia, yang ikutan games yang apa sih, Mobile Legend itu kan ya kak ya? Terus Iya, kan iya bener-bener, Kak. gede banget kan? Nih, ikut kompetisi gitu, tahu-tahu Ikut hadiahnya kompetisi, gede. iya. Ya. Iya kan lumayan, Kak. 5 Hah? tim, satu timnya 200.000. Udah gitu kan nanti ketemu lagi sama orang-orang baru ya kak ya? Kan itu bisa jadi Nah, kan nambah awal. channel. Ya, itu. Nah, Ya itu bener nambah banget. temen lagi kan. Jadi Terus walaupun di rumah nggak main sama temen di luar, jadi tetap punya temen tapi lewat online. nah Nggak iya, apa-apa kan? iya apa banget. Bagus itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya dari Kak Resa Pratama. Kak Tika, aku mau tanya untuk memotivasi diri supaya mau berolahraga gimana ya? Atau dulu Kak Tika awal memulai untuk konsisten berolahraga, apa yang memotivasi? Itu sebenarnya ini agak-agak klise ya Kak Ade ya. Heeh. Bully sama patah hati itu motivasi terbaik nggak sih? Itu tetap menjadi motivasi terbaik aku waktu pas dulu. Cuman kan tetap kan butuh konsisten ya. Nah, aku tuh sebenarnya dimulainya tuh karena awal-awalnya pasti dipaksa dulu. Kan gak betah dulu kan kayak apaan sih ini capek, nggak suka gitu. Ini tuh buat apa sih lama banget misalnya. Apalagi kalau misalnya kita pengen cepet-cepet jadi gitu ya. Progresnya tuh nggak mau ngeliat proses sama progres. Yang penting jadi badannya bagus gitu. Terus tapi teh aduh lama banget ini kenapa kok gini banget gitu terus udah ngeluh padahal kan sebuah progres itu kan nggak selamanya cepet ya kadang-kadang kan pelan-pelan bertahap gitu. Nah gara-gara paksaan kayak udahlah nggak apa-apa cobain aja dulu paksa aja dulu dimulai dari si outfit olahraganya. Kalau misalnya outfit olahraganya emang ngedukung itu tuh ngebikin mood aku tuh jadi lebih naik juga kayak ih outfit aku bagus ya, biarinlah kepedean dikit gak apa-apa gitu. Yang penting ya emang it looks good on you gitu loh. Terus kan kamu ngerasa kayak ih sayang banget gitu loh, kayak baju udah bagus gini, masa sih nggak mau ngepam gitu ya, olahraga apa gitu ya, biar biar keringet-keringet bagus gitu. Terus kan buat update kan ya kan bagus tuh cocok kan update. Nah dari situ dulu. Nah udah gitu kan ngeliat kan kayak ih seger juga nih badan gitu. Ih mood aku kayaknya nggak terlalu mood swing deh, kayak nggak gampang bete gitu, nggak gampang bosen. Ya udah deh lanjutin aja dulu gitu. Terus mulai lihat di YouTube. Udah gitu coba-cobain program-program latihan. Misalnya hari Senin aku ngeliat YouTube siapa gitu. Oh dia latihan kakinya ternyata ada gerakan ini. Cobain nanti kalau misalnya udah tempat gym buka. Atau enggak kalau misalnya di rumah juga kan bisa ya kayak pakai yang resistance band. Udah gitu pakai badan kita sendiri, body weight, kayak gitu. Ya. Kayak gitu sih Kak. Jadi semuanya tuh pasti ada pengorbanan dulu. Udah gitu ngerasain enaknya, langsung konsisten gitu. Apalagi kalau misalnya Oh, udah ada goals-nya. iya.
Jadi, tapi pada intinya bagaimana kita berawal dari niat dan mempunyai tujuan ya, berarti kayak Ya, harus karena ada kalau di saat kita tidak mempunyai niat dan nggak punya tujuan, jadi kayak nggak ada semangat juga sih ya untuk kita melakukan hal itu ya nggak sih? ya Setuju nggak sih? banget. Nah, kalau Mbak Advenia bagaimana nih? Apakah ada hal seperti ini untuk memotivasi untuk berolahraga gitu? Karena di tengah pandemik ini kan makan, apalagi WFH kan, makan terus kerja, duduk gitu kan, terus tiba-tiba naik berat badan 5, 6, terus 7 kilo, lebar ya. Nah, gimana Mbak? Kaget gitu kan ketemu teman, badannya udah lebar gitu kan. Iya, banyak loh yang kayak gitu loh. Iya Berubah kan. semua, berubah Dan bisa aku badan. work out Silakan. juga tuh sama kayak Kak Tika tadi bilang dari baju itu aku setuju banget sih karena kalau misalkan kita dari outfitnya udah kayak enak dilihat dari kita ngaca tuh bagus gitu kan kayak semangat gitu nggak sih Kak? Nah terus Ya, biasanya tuh biar konsisten tuh lihat dari jadwal YouTube tuh biasanya kalau clothing itu tuh dia tuh suka ngasih jadwal gitu loh. Ya, Nah program misalnya misal hari ini tuh apa, besok tuh apa gitu. Jadi kayak ada hari ini aku tuh jadwalnya tuh ini. Oh berarti besok ini. Jadi kayak ada kalau misalnya kita tuh ada jadwal kan lebih kayak enak gitu nggak sih ngerjainnya dibandingkan kayak hari ini tuh cuma workoutnya tuh cuma ini. Terus besok ini kan kayak nggak ada motivasi. Tapi kalau yang di clothing itu loh, aku ngikutin dia tuh sehari itu ada macem-macem gitu kan. Nah, itu yang biasa aku lakuin kayak gitu. Kalau nggak ngajak temen, hari ini workout apa nih? Udah workout belum? Kadang tuh kalau misalnya dia udah kayak ngeposting gitu, ih kok dia udah workout ya? Aku belum ya, kayak kepancing gitu nggak sih? Nah gitu sih kalau aku. ya benar-benar. jadi yang memotivasi salah satunya juga teman gitu kan ya. Wah, dia udah Iya bener. achieve nih Dia gitu udah, ya. badannya udah kenceng, pakai bajunya udah bagus gitu kan. Kayak aku bisa. Pokoknya kalau nanti aku main sama dia, pokoknya aku harus kayak dia. Mas Arif gimana Mas Arif nih? Gak boleh kalah nih sama Sri Kandi nih. Silakan Mas Arif. Oh oke. Sepertinya Mas Arif udah ini lost ya terkait dengan sinyal ya. Oke. Nah, ya mungkin itu tadi pertanyaan kita ya terkait dengan motivasi berolahraga gitu ya. Karena bagaimanapun harus ada motivasinya, harus ada yang kita niatkan gitu ya untuk kita mengawali sesuatu, apalagi olahraga. Olahraga ini sesuatu yang banyak orang melihat ini sesuatu yang berat banget gitu. Terus sesuatu yang udahlah ya, olahraga itu sesekali aja gitu. Kita sesekalinya pun paling cuma kayak hari Minggu jalan di tempat keramaian, kayak cuma jalan habis itu kulineran gitu ya Mbak Tika ya. Yang sering terjadi di kota-kota besar gitu sih Kak. Udah olahraganya sebulan sekali olahraga di tempat rame, itu pun hanya kulineran doang. Jalannya paling ya bisa dibilang 1 kilo nggak sampai lah gitu. Update Kak, yang penting update di Instastory Yang penting lagi update. gitu. Jogging gitu ya, di mana gitu, taman mana gitu ya. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kita konsisten menjalani itu semua gitu ya. Karena kalau kita melakukan itu secara maksimal pun, misalnya sekali olahraga sejam 2 jam tapi cuma sekali, olahraga nanti 2 bulan lagi ya nggak ada hasilnya juga ya sih Mbak Tika, benar nggak sih? Betul. Ya Mbak Advenia ya. karena konsistensi itu yang memang paling kita jaga gitu ya dan kita maintain. Nah mungkin tadi pertanyaan terakhir untuk yang kesempatan terakhir ini mungkin bisa disampaikan closing statementnya apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita ini, asik di rumah di masa liburan, tentunya untuk seluruh audiens yang sedang nonton kita live YouTube dan juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Silakan mungkin dari Mbak Advenia terlebih dahulu. Ya buat yang nonton, mungkin kalau misalnya liburan nggak harus ke rumah, dan ternyata ketika kita diskusi hari ini tuh kan banyak inspirasi-inspirasi dari teman-teman, dari kakak Tika, ya kan, Mas Arif, itu mungkin bisa dicuri-curi idenya dan bisa dilakuin di rumah. Jadi nggak harus pergi keluar, karena kan emang situasinya lagi seperti sekarang ini, lebih baik di rumah aja, quality time sama keluarga, karena kan
kalau menurutku kalau misalnya dulu sebelum pandemi quality time itu kan kayak mungkin sulit kan. Nah, tapi sekarang karena ada pandemi diambil positifnya untuk bisa kumpul-kumpul, bisa manfaatkan waktu. Gitu sih. Oke, thank you Mbak Advenia, luar biasa ya. Itu yang tentunya disampaikan untuk kita semua dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Thank you banget Mbak Advenia. Selanjutnya mungkin Mas Arief, apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada siang hari ini? Silakan Mas Arief. Mas Arief sudah bergabung lagi belum ya? Oh, hilang lagi. Baik. Ya sudah, kita berikan kesempatan untuk Mbak Tika nih. Mungkin Mbak Tika apa yang ingin disampaikan nih? Atau mungkin sekaligus mengkonklude gitu ya. Apa yang tadi sudah disampaikan di slide atau pemaparan. Silakan Mbak Tika. Oke, terima kasih Kak Ade. Jadi, untuk pejuang-pejuang body goals aja dulu ya, untuk yang kalian nih baru mau mulai atau nggak lagi menjalani program, udah gitu ngeliat nih di kaca, kok badan aku masih gini-gini aja, jangan bersedih ya, karena kamu tuh pasti melakukan hal yang benar, dicek lagi biofeedbacknya, kayak misalnya kalau kamu makan makanannya ternyata udah diatur, terus badan kamu tuh ngerasain apa aja tuh itu bener-bener didengerin lagi ya. Jangan sampai kayak aduh aku makan ini tapi tuh aku pusing, aduh ternyata kekurangan karbohidrat gara-gara dietnya terlalu sedikit. Makanya bener-bener diperhatiin biofeedbacknya karena diet itu harusnya itu mengasihkan ya, bukan berarti penyiksaan karena kamu nggak boleh makan ini itu, dan olahraga juga bukan sebuah hukuman kalau kamu makan makanan enak. Tidak seperti itu ya. Jadi semoga kita semua bisa terus berproses dan berprogres atas apapun yang kita mau capai dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Jangan sampai selama pandemi ini tuh pokoknya selama pandemi itu tuh jangan dijadikan jangan berkecil hati gara-gara pandemi gitu, misalnya ngelihat kayak kita tuh ngebandingin gitu loh timeline hidup kita, aduh aku gara-gara pandemi nih aku tuh harusnya udah gini-gini, aku tuh harusnya udah di masa ini, aku harusnya udah di fase itu. Jangan sampai kayak gitu. Kita tuh nggak ada yang terlambat, geng. Kita tuh semuanya itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Apalagi kalau misalnya kita terus berusaha. Jadi jangan terlalu meng-compare dan jangan terlalu keras sama diri kita sendiri, oke? Tetap semangat. Oke, terima kasih Mbak Tika, Mbak Advenia. Luar biasa ya FGD kita pada siang hari ini. Tentunya menjadi hal yang sangat penting dan kita ketahui gitu ya, karena kita sedang mengalami dan menghadapi pandemi COVID-19 ini, tetapi semua itu harus kita jalankan gitu ya. Life must go on, dan hal-hal yang tentunya mungkin tidak biasa kita lakukan, sekarang kita lakukan bersama. Dan apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi atau menjalankan liburan yang biasanya kita jalan keluar kota, tapi sekarang bagaimana kita bisa seru-seruan di rumah, asik di rumah bersama keluarga atau mungkin orang terdekat. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Tika selaku narasumber kita pada siang hari ini, dan juga Mbak Advenia, mungkin juga Mas Arief karena sudah ini sepertinya bad signal ya jadi hilang. Boleh kita beri aplaus yang luar biasa. Dan terima kasih juga buat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, terima kasih yang telah menyelenggarakan acara pada siang hari ini bekerjasama dengan MNC Koransindo. Akhir kata, saya Ade Al-Ghifari undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.